سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون صدق الله العلي العظيم. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih kepada saudara Nafar atas tuntunan ayat suci Al-Quran yang begitu indah. Selanjutnya penyampaian buat teman-teman semua. Fokus seperti biasa, fokus akan memberikan sertifikat kepada peserta teman-teman semua berupa sertifikat 2 bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Turki. Jadi nanti akan dibagikan link yang akan teman-teman isi untuk keperluan penulisan nama dalam sertifikat. Jadi mohon diisi ya. Terima kasih. Selanjutnya kita masuk ke acara inti, yaitu acara diskusi bersama narasumber yang kompatibel kita. Ada Mbak Friska dan juga Bang Ade Ilyas. Narasumber-narasumber kita pada hari ini tentu saja sangat kompatibel, sangat memiliki pengalaman dalam hal saham. Oleh sebab itu, langsung saja saya serahkan kepada host Dika Nurfandi. Ya, terima kasih. Saya ada suaranya, Kak? Sebelumnya? Ya. Ada, siap. Terima kasih kepada MC yang telah mengalihkan acaranya kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang waktu Turki dan juga selamat sore waktu Indonesia. Salam sejahtera. Bersama saya Dika Nurfandi Rahdia yang akan memandu acara hari ini sampai kurang lebih 2 jam ke depan. Kepada yang terhormat, para narasumber kita, tentunya selamat datang di acara Fokus edisi hari ini yang bertemakan A Glimpse of Indonesia and Turkey Stock. Terima kasih juga kepada panitia yang telah memberikan kesempatan kepada saya sebagai moderator di acara hari ini tentunya. Dan juga kepada teman-teman semua yang telah berpartisipasi, terima kasih atas antusiasmenya. Jadi memang teman-teman semuanya di masa pandemi ini membuat kehidupan kita menjadi berbeda ya, tidak seperti dulu. Pandemi ini membuat wait, topik dia baca tadinya. Mohon maaf. Pandemi ini membuat tekanan kehidupan kita menjadi berbeda, mulai dari kerja dari rumah, work from home, kemudian juga pembelajaran jarak jauh seperti yang kita lakukan di hari ini. Dan kita juga menjadi lebih punya banyak waktu luang yang banyak, sehingga tak jarang membuat kita lebih sering membaca berita-berita terkini. Nah, mungkin di antara teman-teman ketika sedang menonton berita itu, kita sering mendengar kabar juga mengenai dampak dari pandemi ini terhadap ekonomi, mulai dari PHK, bisnis yang bangkrut, kesulitan membayar hutang, dan masih banyak yang lainnya. Lebih lanjut lagi, jika kita perhatikan dengan seksama, kadang kita mendengar ada berita saham turun akibat corona ya. Kemudian ada pasar saham merah atau mungkin ada berita IHSG anjlok sekian persen. Nah, sebenarnya hal itu merupakan indikasi bahwa saham itu sangat erat kaitannya dengan kehidupan kita. Namun sayangnya masih banyak masyarakat kita, masyarakat Indonesia khususnya, dan juga teman-teman saya sendiri yang belum paham, yang belum memahami akan hal ini mengenai saham. Kemudian dampak corona ini juga sangat besar efeknya. Saya lihat sebelum corona, kebanyakan masyarakat itu tidak punya yang namanya dana darurat. Mereka tidak pernah peduli, tidak pernah aware tentang pentingnya investasi. Nah, setelah adanya corona, barulah sadar
bahwa investasi itu penting, dana darurat itu harus ada, manajemen keuangan itu penting. Sehingga hari ini kita dari PPI Sparta melalui PSDM akan membahas salah satu instrumen investasi yaitu saham. Jadi kami berterima kasih kepada narasumber yang sudah hadir, Kak Friska dan juga Bang Ade Ilyas yang telah hadir di depan kita semua untuk membimbing kita, untuk memberikan informasi-informasi terkait dengan saham, membagikan pengalaman-pengalamannya. Mulai dari basic, apa itu saham, mengapa harus menanam saham, bagaimana cara berinvestasi, apa yang harus diperhatikan, dan lain-lainnya. Dan juga di akhir sesi kita juga akan berdiskusi santai mengenai saham, atau mungkin ada teman-teman yang ingin curhat ya dengan saham, dengan keuangan, dan juga kita akan membahas mengenai saham di Turki dan juga di Indonesia, sehingga untuk teman-teman yang ada di mahasiswa Turki ini khususnya bisa menimbang-nimbang nih mau investasi di mana, apakah mau di Indonesia atau di Turki. Baiklah, untuk mempersingkat waktu kita sapa saja ya narasumber kita. Yang pertama itu Kak Friska Disi. Kak Friska, ada suaranya nggak? Halo, Dika, ada. Apa kabar, Kak? Alhamdulillah, baik, sehat. Ini gimana lagi kabar di sana? Alhamdulillah di sini juga udah mulai downtrend sih itunya apa coronanya. Oh, coronanya di sini belum downtrend kayaknya. Belum downtrend ya. Di Tangerang aja tempatku masih zona merah. Masih zona merah, tapi IHSG udah uptrend dong, uptrend. Jadi Kak Friska ini dikenal sebagai co-founder akun Ngerti Saham, teman-teman. Yang belum follow lah. Itu akunnya sangat bermanfaat, banyak sekali ilmu-ilmu yang bisa kita dapatkan. Bahkan saya pribadi itu pertama kali mendalami saham itu taunya dari Ngerti Saham. Jadi follow lah pokoknya. Nah, Kak Friska ini juga founder investor saham pemula ya, Kak? Iya. Itu bedanya apa sih investor saham pemula sama Ngerti Saham? Kalau itu komunitas. Oh, itu komunitas. Jadi lebih ada perkumpulan gitu atau? Iya, perkumpulan, ada grup diskusinya kayak gitu tiap kota. Nah, Kak Friska ini juga penulis ya, kayak penulis buku Yuk Belajar Saham. Itu juga bukunya bagus sih, saya pernah baca dari teman untuk basic untuk pemula. Dianjurkan lah, bagus lah pokoknya bukunya. Selain investor di Indonesia, Kak Friska ini juga investor di Amerika ya? Iya. Itu sejak tahun berapa, Kak? Itu baru 1 tahun terakhir kok, belum lama. Baru ya. Jadi nanti juga mungkin Kak Friska ini bisa memberikan tips-tipsnya bagaimana cara menjadi investor, bukan saja hanya di Indonesia, tapi juga di Amerika. Nah, kalau saya sendiri ini, kalau di akun Ngerti Saham, itu suka manggil Kak Friska ini Mince. Iya, teman-teman memang akrabnya kalau di akun, kan taunya Mimin ya, belum cewek jadinya Mince. Oh, Mince. Oke lah, itu Kak Friska. Nah, sekarang kita sapa narasumber kedua kita, Bang Ade Ilyas. Halo Bang. semuanya. Lagi di mana? Masuk. Okay. Di hutan tuh. Apa kabarnya? Baik. Alhamdulillah ya. Lagi sibuk apa nih? Kan sekarang lagi pandemi juga, online pembelajaran online. Iya. Jadi ngapain aja nih di asrama nih? Di asrama ya? Di asrama saya. Jadi sibuk apa nih? Sibuk trading atau sibuk lomba? Oh, biasanya sih saya paling cuma mau siapin kuliah aja ya. Karena saya sekarang kan ngambil SKS agak banyak sedikit, biar lebih lulus cepat gitulah. Dan juga beberapa lomba saya ambil. Oh, lomba apa tuh? Nah, saya ikut lomba di Indonesia itu mirip-mirip dengan lomba CFA. Itu buat analisis saham-saham gitulah ceritanya. Oh, sendirian ya itu? Atau sama tim? Oh, ada timnya kok. Oh, ada timnya. Nggak ngajak-ngajak tuh. Oke lah, jadi Bang Ilyas ini merupakan mahasiswa jurusan Finance dan Banking, atau mungkin akuntansi ya. Dan juga Bang Ilyas ini ex dari mahasiswa UI, jurusan akuntansi. Karena Bang Ilyas dapat beasiswa di Turki, jadi dia pindah dari Indonesia ke Turki dan melanjutkan studinya di Süleyman Demirel University. Agar acara ini berjalan dengan lancar, diingatkan kembali kepada para peserta agar tertib. Untuk videonya boleh diaktifkan, namun audionya mohon dinonaktifkan.
jika teman-teman ada pertanyaan atau mau ngomong langsung atau mungkin ada curhat tentang seputar saham, silahkan tulis saja langsung di kolom chat selama acara berlangsung. Pokoknya lagi narasumber lagi presentasi, lagi menyampaikan materi, silahkan tulis saja apa yang ingin disampaikan di kolom chat ya sampai di akhir sesi akan dijawab pertanyaan-pertanyaannya. Untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja pemaparan materinya dari Kak Friska yang akan menyampaikan materi mengenai basic-basic dasar-dasar mengenai saham, apa itu saham, bagaimana cara kerjanya, dan sebagainya. Dipersilakan kepada Kak Friska tempat dan waktunya. Oke, aku coba share screen dulu ya. Iya, udah boleh Kak. Bisa jadi co-host ya? Udah ya? Oh enggak, ya langsung aja. Oh langsung aja? Langsung aja. Selamat siang teman-teman di sana ya. Selamat sore buat yang di Indonesia. Saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya atas undangannya ya untuk sharing-sharing ke teman-teman. Senang sekali ya, mulai banyak lah sekarang teman-teman PPI yang udah mulai melek tentang finance, tentang investasi, dan akhirnya mau berkenalan sedikit, kita taarufan dikit lah dengan yang namanya pasar modal, khususnya saham ini apa gitu. Nggak kenal maka nggak tahu, nggak sayang gitu. Jadi kita kenalan dulu. Nah ini coba aku share screen dulu ya. Sebentar. Oke Kak. Oke, udah muncul ya harusnya ya. Oke, sip, muncul Kak. Aman. Oke, sip ya. Saya pribadi, saya mulai terjun di pasar modal itu pasca krisis 2008 ya, udah masuk 2010 itulah, 2009 ke 2010. Waktu zaman-zaman masih maba S1 ya, masih mahasiswa baru, ikut sekolah pasar modal, akhirnya kenalan tentang saham, tertarik, dan akhirnya berani gitu buka rekening saham dengan modal ala kadarnya ala mahasiswa di zaman itu gitu. Cuma bedanya dulu di zaman itu investasi di Indonesia itu satu lot kan satuannya masih 500 lembar. Kalau sekarang satu lotnya udah 100. Jadi kurang lebih satu dekade inilah alhamdulillah saya bisa survive, bisa tetap cinta ya dengan saham ini karena secara tidak langsung juga mendukung pasar modal Indonesia ya dengan jadinya kita investor di Indonesia. Walaupun 1 tahun terakhir ini saya juga sedang mencoba mencari pengalaman di Wall Street dan Nasdaq, tapi ya sekedar untuk pengalaman aja, tapi tetap kecintaan saya yang paling terbaik ya, pasar modal terbaik buat saya masih tetap di Indonesia tercinta itu. Returnnya yang masih return terbesar ya, yang tetap menggiurkan untuk memberikan imbal hasil itu tetap IHSG kita lah dibandingkan market-market lain. Ya bolehlah nyobain market lain tapi sekedar untuk pengalaman. Iya. Nah seperti yang kita tahu teman-teman ya, sebelum bicara jauh tentang saham ini sendiri, khususnya Bursa Efek Indonesia, teman-teman pasti udah tersadar sebenarnya sekarang kita udah lagi nggak dikasih pilihan ya untuk investasi atau tidak, tapi investasi menurut saya pribadi sekarang udah jadi suatu kewajiban ya, mau itu dari mahasiswa udah mulai belajar, nantinya ketika udah kerja, ketika udah punya fixed income segala macam, mereka udah siap secara mental dan keuangan. Jadi teman-teman di sini bersyukur juga ya udah mulai melek tentang keuangan, investasi ini sendiri. Selain karena adanya inflasi yang kita tahu itu sebagai faktor utama yang mendorong masyarakat harus berinvestasi ya, udah nggak bisa lagi memilih investasi nggak ya gitu kayaknya sih di zaman ekonomi yang sangat dinamis ya Kak. Iya, sangat dinamis seperti ini kayaknya emang udah butuh banget gitu. Enggak deh kayaknya kalau nggak investasi gitu rugi banget kayaknya. Di instrumen apapun kita bicara secara general dulu. Nah, selain karena inflasi itu tadi pastinya karena adanya peluang ini teman-teman ya, peluang negara kita yang teman-teman pasti udah sering dengar atau baca berita Indonesia 2045 digadang-gadang akan jadi negara maju. Nah, sebenarnya potensi ini yang membuat kita melihat bahwa investasi sedini mungkin ya, sejak sekarang sebisa mungkin ya, itu menjadi peluang yang besar gitu. Jadi ketika nanti Indonesia beralih dari yang sekarang negara berkembang menjadi negara maju, itu harapannya juga semua para investornya juga akan merasakan hasilnya ya, hasilnya betul. Dari yang sudah dari sekarang sampai nanti berinvestasi. Dan inilah yang membuat banyak investor asing itu berbondong-bondong
menginvestasikan modal atau uang mereka di negara kita, baik melalui foreign direct investment ataupun non-direct investment, yaitu melalui pasar modal kita, salah satunya di saham. Jadi nggak heran dari zaman saya dulu selalu berita isinya pasar modal kita dikuasai oleh asing, bla 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 segala macam. Nah itu memang hal yang wajar ya, lumrah banget karena mereka udah lebih sadar dulu dengan adanya peluang gede ini di negara kita. Ibaratnya mereka melihat Indonesia itu masih jadi gudang emas banget ya untuk menghasilkan return atau imbal hasil yang tinggi gitu di masa mendatang. Makanya mereka nggak ragu banget gitu buat menginvestasikan modal mereka di negara kita. Nah, harusnya kita yang WNI-nya sendiri nih ya, yang warga negara Indonesia sendiri harusnya lebih sadar lagi gitu. Mereka aja udah pinter membaca peluang, masa kita mau diem-diem baik kayak gitu ibaratnya. Cuma bisa menyaksikan apa yang ada di negara kita dinikmati oleh investor asing doang, itu kayaknya sayang banget. Jadi ini yang membuat Bursa Efek Indonesia pun dengan kebut ya, dengan kampanye Yuk Nabung Saham itu biar membuat masyarakat paling enggak dari berbagai kalangan ya menganggap kok saham kok ditabung gitu, makanya ada campaign Yuk Nabung Saham. Sebenarnya itu memudahkan masyarakat untuk lebih mau mendekatkan diri ya, berkenalan dengan saham itu sendiri, karena dari dulu kan kesannya pasar modal apalagi saham itu ya eksklusif lah, terus yang ya pokoknya kayak bukan buat masyarakat lapis menengah ke bawah lah gitu di mata mereka ya, selama ini opininya seperti itu. Tapi ternyata enggak kayak gitu. Semakin kesini regulasi dipermudah, regulator juga memberikan banyak kemudahan lah untuk masyarakat mulai berinvestasi di pasar modal. Jadi peluang ini yang harus kita tangkap teman-teman ya, selain karena adanya udah pasti, kalau inflasi itu udah pasti ya, nah peluang ini yang banyak masih belum orang sadar. Nah kemudian sebenarnya kenapa selain itu kita dituntut untuk investasi juga diharuskan, itu kita udah mulai harus punya mindset satu langkah lebih maju gitu ya. Gimana caranya ketika nanti kita udah pinter menghasilkan uang, entah dari bekerja, berkarir, atau berwirausaha, nah kita nggak cuma pinter ngabisin doang ya, tapi juga kita pinter gimana nih mikir ya, kita punya duit itu tapi juga mampu berputar bekerja untuk kita. Nah, mindset ini yang mulai harus ditanamkan dari sekarang, karena kalau sama sekali mindset kita hanya ngandelin tabungan ya, ngandelin nabung aja gitu ya, dan semakin hari mungkin malah gaya konsumtifnya semakin naik, nah itu justru sama aja bunuh diri kita ya. Matilah kehabisan duit segala macam. Iya, jadi memang pola pikir ini yang harus mulai kita sebarkan ke banyak halayak ya, dari mulai keluarga, teman-teman. Kita mulai harus berpikir gimana nih duit kita bekerja untuk kita. Selain dari bisnis tentunya ya, mungkin kalau dari bisnis jelas uang itu bisa berputar. Tapi selain itu ternyata melalui investasi inilah kita bisa mempekerjakan uang kita, khususnya di pasar modal. Lebih khususnya lagi di saham. Nah, nanti selebihnya kita akan bahas pelan-pelan tentang saham ini. Jadi, pola pikir ini, mindset ini yang teman-teman tolong mulai bantu sebarkan lagi ke yang lainnya, biar nggak hanya mikirin konsumtif aja, hanya mikirin sesaat aja, padahal jangka panjang itu masih banyak ya. Tujuan finansial kita masih banyak di masa depan. Saya yakin teman-teman di sini pasti punya tujuan finansial, di usia sekian pengen punya rumah, di usia sekian pengen bisa punya kendaraan sendiri segala macam. Nah, tujuan-tujuan finansial itu tadi kalau nggak kita capai dengan kendaraan yaitu investasi, itu sepertinya akan cukup susah ya untuk dicapai dalam waktu yang lebih cepat. Mungkin bisa sih tercapai, tapi iya nggak sih harganya akan semakin mahal, rumah, mobil, dan lain-lainnya. Ya kalau cuma ngandelin tabungan, pengen bisa beli rumah cash gitu dengan harga yang sekarang kayaknya kalau di Jabodetabek aja udah hampir 1M semua rumah-rumah. Nah kalau cuma ngandelin, pikir kalau cuma ngandelin tabungan doang, ya harganya pasti akan semakin naik gitu. Logikanya seperti itu. Belum lagi kalau kita bicara inflasinya ya, angka inflasi itu wajib teman-teman kurangi ya ketika teman-teman berinvestasi dimanapun ya. Nah ini saya memang tulis kapital semua nih ya, biar teman-teman sadar nih ya.
sekalipun kalau ada yang nggak mau berinvestasi sama sekali ya, sebenarnya juga kita tetap punya resiko, yaitu nilai uang kita tidak akan aman dari yang namanya inflasi itu sendiri, sehingga nanti akan ada multiplier effect-nya apa ya, tujuan-tujuan finansial kita akan menjadi terhambat. Makanya ini yang penting sekali kita garis bawahi. Kalaupun kita mau misal ya, teman-teman kalau mau ngitung kasar aja nih, kasarannya walaupun bukan anak ekonomi aja harusnya bisa. Misal kita ditawarin deposito 6% yearly-nya ya, tahunnya. Tapi ternyata di tahun tersebut mungkin inflasinya 4%. Jadi sebenarnya net return atau imbal hasil yang kita dapat 2% aja secara nilai. Secara fisik nambah 6% dari misal 100 juta gitu. Tapi secara nilai itu yang banyak orang nggak ngurangin di situ, nilainya berkurang hanya 2% sebenarnya. Jadi ketika kita berinvestasi di instrumen apapun, jangan lupakan angka inflasi itu, karena itu real ya, inflasi itu real, betul. Nyata ada. Itu kalau nggak kita sadarin, ya lama-lama tergerus uang kita sama inflasi. Makanya kita butuh instrumen investasi yang paling enggak ya persentase return atau imbal hasilnya mampulah di atas inflasi. Bahkan syukur-syukur nggak beda tipis gitu ya setelah dikurangi angka inflasi itu sendiri. Nah, kita mulai masuk spesifik ke pasar modalnya, khususnya di pasar saham, teman-teman ya. Sebelum itu, singkat saya mau kasih market update ya, kondisi investasi di Indonesia di tengah pandemi ini. Hampir semuanya menurun. Memang secara global sendiri pun pandemi ini berdampak pada foreign direct investment ya, yang investasi secara langsungnya secara global itu turunnya sampai 40%, senilai kurang lebih 1,5 triliun dolar AS. Sementara di Indonesia sendiri secara kuartal kemarin ya, year on year-nya 6,9% turun. Tapi memang ini nggak cuma di Indonesia, semua negara pasti mengalami hal-hal yang serupa. Dan untuk IHSG-nya sendiri, IHSG ini non-direct investment ya, yang investasi nggak langsung karena melalui pasar modal, itu secara year to date ya, kalau teman-teman cek grafik mungkin di Google ya, year to date-nya atau di Yahoo Finance, itu masih minus 20%. 20% dan net sell asing ya, atau jual bersih investor asing itu ternyata udah lumayan besar juga dari awal pandemi sampai sekarang ya. Tapi bukan ini sebagai mimpi buruk sebenarnya. Kalau dari kacamata investor justru ini peluang yang gede, ya benar Dika, peluang yang besar sekali. Apalagi kalau lihat year to date diskon sampai 20%. Wah, ini saya udah kayak ngelihat sale, year end sale nih kalau di mall-mall. Ya, diskon akhir tahun gitu, lumayan 20% gitu. Jadi dari kacamata investor itu, ketika nanti teman-teman udah mulai terjun ya jadi investor tuh akan punya pola pikir yang lebih luas ya, jangkauannya lebih luas, nggak hanya menganggap sesuatu yang negatif, minus itu akan menjadi sesuatu yang buruk, itu enggak. Justru seperti Warren Buffett bilang pun sekarang itu memang peluang besar, dan ini pun saya rasakan ya, saya alami IHSG seperti ini tuh setelah 10 tahun saya berinvestasi di pasar modal kita. Makanya ini bukan momen yang terjadi setahun sekali ya. Ini terjadi unpredictable banget ya, nggak bisa diprediksi. Jadi ini peluang banget gitu. Saya yang udah cukup lama di sini aja, wow, baru ini gitu ngadepin seperti sekarang gitu diskonnya gede-gede. Memang sih dulu sempet lah 2013-15 sempet guncangan-guncangan. Tapi ya, 2008 kakak nggak ini kak? 2008 belum. Aku 2008 belum masuk. Jadi belum aku masuk sebenarnya telat. Telat, nyesel. Harusnya masuk dari 2008. Rizka telat. Nah, kita yang belum masuk nih kak. Aduh. Enggak telat, tenang aja. Kalian juga belum telat teman-teman ya. Karena apa? Itu sendiri nih, IHSG terdiskon loh. Kalian belajar pas indeks lagi diskon-diskonnya. Nah, jadi ini beruntung banget sebenarnya. Bayangin negatif 20% ya, minus. Ini ibarat IHSG pas zaman tahun saya 2016 kalau nggak salah, atau 17. Jadi kebayang ya, balik lagi seperti kondisi sama yang di angka 2016-17, itu beruntung banget teman-teman. Jadi nggak ada kata terlambat. Apalagi indeks kita IHSG 10.000 aja belum ya. Jadi nggak usah berpikiran, aduh telat banget nggak sih mau belajar saham investasi dari di sekarang gitu. Tenang, IHSG kita baru 5.000 ya. Kalau dibandingin negara maju ya, Amerika di sana Wall Street aja udah 25.000 ke atas lebih. Nah harapannya itu kita akan menyusul
sampai titik itu ketika nanti di 2045. Jadi bayangkan kalau teman-teman masuk dari saat sekarang indeks 5.000, ketika nanti semakin banyak kinerja semakin bagus, banyak perusahaan yang IPO segala macam, nggak menutup kemungkinan kok indeks kita bisa sampai belasan ribu atau bahkan 20.000. Amin ya, itu amin banget kalau harapan itu. kita semua itu, Kak. Harapan kita semua, jadi sama-sama memajukan pembangunan negara kita, sama-sama juga investornya juga senang juga ya, win-win solution lah untuk kalau pasar modal itu win-win solution. Untung-untung bareng, rugi juga rugi bareng kalau di pasar modal. Nah lanjut, ini sebenarnya sekeliling kita ya, ini juga yang banyak aku yakin banget keluarga teman-teman, terus teman-temannya teman sendiri itu pasti banyak yang nggak menyadari sekelilingnya isinya tuh sebenarnya dunia saham gitu ya. Di rumah pun juga sebenarnya isinya dunia saham. Semua produk yang kita pakai, jasa yang kita gunakan, makanan yang kita makan, minuman, itu hampir semua itu sahamnya bisa kita beli. Makanya sekarang di Indonesia sendiri trennya, apalagi untuk milenial, itu aku lihat saham itu udah menjadi lifestyle mereka gitu. Jadi mereka punya pola pikir, beberapa aku tanyain ke milenial di sini, mereka sekarang udah mulai punya mindset bahwa aku nggak cuma mau jadi konsumennya doang, tapi aku juga mau jadi pemilik bisnisnya. Nah, mindset itu yang wow, ternyata keren ya, udah mulai berpikir seperti itu. Jadi makin ke sini justru investasi saham dan menjadi seorang investor itu udah jadi lifestyle-nya, khususnya di sini milenial gitu. Jadi harapannya ya baik yang tinggal di dalam negeri maupun luar negeri akan menjadikan ini juga sebagai lifestyle gitu. Investasi udah jadi hal yang biasa gitu, seperti di negara-negara maju sana. Ada sekitar 700 lebih teman-teman di bursa efek kita ya, bursa efek Indonesia, perusahaan yang mereka udah menjual sahamnya ke publik. Nah ini yang bisa kita beli ya, banyak banget lah pastinya teman-teman, nggak asing lah dengan yang bank, terus supermarket segala macam. Intinya inilah yang bisa masyarakat beli. 700 lebih itu sedetilnya nanti teman-teman bisa cek di websitenya idx.co.id ya, ada banyak sekali di situ. Jadi jangan bingung nantinya, aduh mau beli saham apa ya? Aduh udah ada 700 itu, silahkanlah pilih mau beli mana, nggak usah bingung-bingung lagi gitu. Sekiranya pakai rekening BCA ya udah pengen beli BCA monggo. Sekiranya mungkin di Turki pun sering makan Indomie, pengen beli Indomie juga silahkan kayak gitu. Yang familiar aja nggak masalah dengan kita, familiar. Jangan gorengan ya kayak sehari-hari. Ya itu nanti aku jelasin juga. Nah ini analogi sederhananya nih buat teman-teman yang mungkin masih baru ta'arufan, baru berkenalan dengan saham ini. Secara sederhana pasar modal itu sama seperti pasar-pasar pada umumnya ya. Ada pasar tradisional, ada pasar ikan segala macam, sama persis sebenarnya teman-teman. Cuma bedanya produknya aja yang lebih keren gitu ya. Ibaratnya produknya aja yang lebih keren. Kalau kita bilang pengelola siapa ya, ada banyak ya, ada OJK, dibantu bursa dan anak-anak perusahaannya. Terus kalau ibarat di mall itu ada banyak kios ya, toko-toko itu segala macam. Nah, toko-toko itu diibaratkan perusahaan sekuritasnya. Nah, inilah tempat masyarakat buka rekening saham ya. Kalau kita mau buka rekening tabungan kan ke bank, di Indonesia kan banyak banget ya bank. Nah, di Indonesia jumlah perusahaan sekuritas itu kurang lebih kalau nggak salah 103 atau 104. Nah, inilah toko-toko atau kios-kios tempat kita kalau mau kita buka rekening saham. Jadi kita nggak akan perlu ya langsung ke kantor Bursa Efek Indonesia yang di SCBD, tapi kita harus melalui perantara, yaitu yang toko-toko itu tadi, alias perusahaan sekuritas. Terus pembelinya siapa? Kita, masyarakat, para investornya. Produk yang diperjualbelikan, ya ada emiten ini tadi ya perusahaan-perusahaan yang sudah go public, ada juga obligasi, ada juga reksadana ya, itulah yang diperjualbelikan. Jadi secara mekanisme, secara sistem, itu sama persis dengan pasar-pasar pada umumnya. Paling bedanya lagi apa ya? Oh satuannya ya, satuannya satu lot minimal beli sahamnya. Kalau pasar-pasar tradisional kan macam-macam ya, beli beras ya satuannya kilogram, beli apa satuannya liter gitu. Nah kalau di sini saham satuannya satu lot sama dengan 100 lembar. Memang kita di Indonesia pakai lot. Kalau di Amerika sendiri di sana per lembar udah bisa, tapi per lembarnya di sana juga mahal-mahal.
Nah, kenapa kok pada nanya kenapa harus 1 lot 100 lembar? Karena di Indonesia marketnya belum seliquid di negara-negara maju. Jadi ditetapkanlah aturan 1 lot. Bahkan dulu zaman saya 1 lotnya 500. Kalau sekarang udah 100 udah gampang lah. Ibaratnya teman-teman pengen beli nih perusahaan Telkom misalnya, harganya 3.000 per lembar, 1 lotnya 100, berarti hanya butuh 300.000, teman-teman udah bisa jadi pemilik ya bisnis perusahaan Telkom. Nah, Telkom, perusahaan yang dia punya satelit merah putih di Amerika sana gitu ya. Keren gitu kayaknya. Nah, hanya dengan modal 300.000 aja kita udah bisa punya atau bisa dikatakan, oh saya ini investor loh di perusahaan Telkom. Tapi nggak usah disebutin lah ya, punya berapa lot, intinya sama-sama aja kita tetap investor gitu. Meskipun intinya, 1 lot ya. Iya, meskipun 1 lot tetap aja kita investor. Haknya semua sama, Haknya baik sama, yang ya. 1 lot dengan yang jutaan lot pun kita punya hak yang sama gitu. Jadi intinya seperti itu teman-teman. Secara keseluruhan garis besar itu sama. Paling juga jamnya yang beda ya, kalau mall, bursa mobil, bursa motor ya itu ada buka mungkin tiap hari, tapi kalau di kita pasar modal, pasarnya cuma buka Senin sampai Jumat jam 9 sampai jam 3 selama pandemi ya, 9 sampai 3 WIB waktu Indonesia. Jadi paling bedanya hanya di situ aja. Selebihnya yang membuat kenaikan atau penurunan harga saham ya karena ada supply and demand, persis kayak yang terbentuk harga-harga di pasar-pasar pada umumnya. Nah, ini info buat yang beragama muslim ya, sudah ada di Indonesia pasar modal syariahnya, tenang aja teman-teman. Jadi merasa cemas ya, sudah diberikan screening nih dari siapa? DSN MUI. Jadi setiap 6 bulan sekali si MUI ini mereka melakukan screening ya, screening terhadap tadi ada sekitar 700 lebih ya. Mereka melakukan screening mana yang masuk syariah, mana yang enggak gitu. Nah, di Indonesia dari 400 ternyata perusahaan itu ya sama DSN MUI. Nah, jadi ini silahkan bisa dipilih nih dari ini bisa di-download di websitenya idx.co.id bagian pasar modal syariah, terus ketik aja ntar isi ya indeks saham syariah Indonesia. Bisa jadi alternatif. Nah, ini ya yang mulai heboh juga di Indonesia ya. Ini siapa tahu teman-teman, nih Dika ketawanya kenceng banget kayaknya udah niat banget nih ya. Nah, ini trennya nih. Nih trennya di Indonesia sekarang seperti ini teman-teman. Saham itu udah, makanya tadi saya bilang saham itu udah jadi lifestyle di kalangan milenial, udah mulai jadi mahar, udah mulai jadi kado pernikahan lah, kado wisuda. Nah, teman-teman nanti kalau pas wisuda mintanya kado saham aja biar anti mainstream gitu. Minta JDRM ya. biar anti mainstream ya, jangan minta bunga cepet layu, tapi kalau saham paling nggak bertumbuh, nggak bakal layu gitu ibaratnya. Berbunga kan. Iya, ada returnnya gitu. Jadi inilah yang membuat saya bersyukur dengan mereka yang berani untuk anti mainstream, karena secara tidak langsung mereka mengedukasi masyarakat bahwa oh ternyata saham itu nggak haram kok, saham itu nggak judi kok, segala macem gitu. Nah, ini yang akan menjawab kenapa saham itu nggak haram, nggak judi. Kebanyakan kan orang skeptis, alah saham itu nggak berwujud, nggak ada wujudnya, cuma angka-angka di HP gitu doang gitu. Nah, mereka sebenarnya belum tahu aja ya sejarahnya saham itu seperti apa. Bahkan sampai sekarang aja masih ada kok fisik saham bentuknya seperti ini, warkat saham ya. Cuma kan karena kemajuan teknologi jadi ada proses scriptless dikonversi ke data elektronik. Nah, tadi yang pada nikah pakai mahar itu mereka nyetak kayak gini, warkat saham namanya. Jadi kalau ditanya saham itu nggak berwujud, nggak ada fisiknya, saya malah balik nanya, coba lihat Bank BRI, ada nggak sih cabang-cabangnya di daerah-daerah, atau lihat Alfamart gitu, ada nggak sih toko fisiknya segala macam.
Pasti jawabannya ada dong fisiknya. Nah, itu fisik saham itu mereka-mereka ya, gedung-gedungnya macam-macam di situ. Dalam bentuk kertasnya pun juga masih bisa kita cetak. Nah, ini yang bisa kita bawa nih, mau buat kado kek, mau buat pajangan di kamar kosan, mau buat pamer ke calon mertua, atau mau kemana ya. Di situ keren aja gitu, ada nama misal PT Unilever Tbk gitu, ada nama kita, jumlahnya berapa gitu. Sodorin aja calon mertua kayak gitu, paling juga udah, wah, keren ya. Lolos kayak gitu ya. Jadi, meskipun satu lot, Kak. Meskipun satu lot kan dia nggak paham ya, orang tua kan nggak paham di situ satu lot apa enggak, pasti kan nilainya cuma ada tulisan PT Unilever, nama kita udah gitu loh. Nah ini yang masyarakat harus tahu, ada kok fisiknya, jangan bilang saham itu haram karena nggak berwujud, salah kaprah, itu mitos ya, faktanya tuh ada. Nah ini juga teman-teman wajib tahu ya, ini lembaga yang menjamin dana kita nih ya. Kalau di Indonesia sendiri namanya SIPF, di negara-negara lain beda, ada lagi beda namanya. Jadi kalau di bank ini fungsinya sama kayak LPS, lembaga penjamin simpanan, ini menjamin dana kita. Kita bisa ngeklaim nih ya, misal amit-amit kita kehilangan modal, berapalah sebagian atau berapa banyak dikarenakan fraud perusahaan sekuritas yang dilakukan oleh broker atau perusahaan sekuritas sampai menyebabkan dana kita hilang. Nah itu kita bisa ngeklaim kemana? Ke SIPF. Maksimum penggantian klaimnya itu 100 juta. Tapi so far sejauh ini karena semakin ketat ya peraturan segala macam, udah nggak ada lagi kasus-kasus fraud yang dilakukan broker ataupun perusahaan sekuritas. Nah ini yang paling penting ya, mulai tahu saham itu seperti apa ya, yang jelas mulai dari mananya ya, kita buka rekening saham dulu di salah satu sekuritas. Kalau saham itu tadi secara garis besar sebenarnya teman-teman ya, sorry ada suara-suara anak ya, Ya, semoga masih terdengar dengan clear. Ya, jadi buka rekening dulu, modal awal deposit minimalnya ya rata-rata kalau di Indonesia dari 100.000 udah bisa gitu ya. Ada banyak sekuritas, teman-teman tinggal googling, cari yang udah bisa online karena kan banyak yang di luar negeri ya. Asal punya KTP, nomor rekening tabungan Indonesia itu bisa. NPWP nggak wajib kalau belum punya atau yang belum kerja itu nggak wajib. Jadi udah mudah banget lah sekarang, udah ada fasilitas online segala macam. Nah, jadi balik lagi, kalau saham secara garis besar, teman-teman ya, dari yang tadi kita obrolin itu intinya patungan usaha. Udah, itu bahasa yang paling sederhana dari saham itu patungan usaha kita lah. Jadi ketika perusahaan untung kita untung, perusahaan rugi kita rugi. Namanya juga orang patungan usaha. Kalau ibaratnya ada teman yang mau buka kebab Turki di Indonesia ya, misal butuh modal 10 juta, dia punya duit 5 juta, 5 jutanya lagi pasti akan dia tawarin ke keluarga atau teman-temannya. Nah itu sama aja dia juga sedang menawarkan saham atau kepemilikan bisnis kebab Turkinya ke teman atau keluarga. Sesederhana itulah saham. Cuma kalau di bursa skalanya lebih besar ya, butuhnya miliaran, butuhnya triliunan, makanya mereka menawarkan ke masyarakat. Jadi nggak hanya ke satu investor, tapi ke banyak masyarakat. Nah, ini poin pentingnya juga, kita bicara plus minusnya ya, ketika nanti udah mulai berinvestasi di saham ini seperti apa. Yang pastinya kita punya potensi ya, kalau dari keuntungan dapat capital gain. Kebalikannya capital loss. Ini tinggal harga jual dikurangi harga beli aja, surplus apa minus. Ini kalau pedagang di pasar nyebutnya untung atau cuan lah ya. Modal beli kangkung 500 dijual 1.000, ya dia dapat capital gain juga 500 ya. Bahasanya aja lebih keren, pada umumnya mah sama aja dengan pedagang-pedagang pada umumnya. Terus keuntungan yang kedua, berpotensi dapat dividen tiap tahun. Nah, ini yang paling saya highlight, dividen ya. Dividen ini the real passive income-nya seorang investor saham. That's why saya membuat gerakan hashtag nyicil saham sampai 1 juta lembar ya. Karena ini harapannya dengan target 1 juta lembar saham, itu dividennya akan ngalir dan mampu untuk menghidupi biaya sehari-hari kita, alias merdeka finansial akan semakin terasa ya, akan terasa semakin dekat gitu ya, ketika kita semakin punya banyak lembaran-lembaran atau lot saham. Nah, inilah yang jadi real passive income. Dividen itu apa sih? Dividen itu sebagian laba yang dibagikan oleh perusahaan ke para investor. Kan kita
perusahaan yang untung, kinerjanya bagus, tiap tahun kan mencetak laba. Nah, itu ada berapa persentase yang mereka tentukan, dibagiin lagi ke kita. Jadi nggak jarang orang menyebutnya ini bonus tahunannya investor. Ngalir aja gitu ke rekening saham. Bayangin aja misal satu lot tadi Telkom ya. Telkom satu lembar dia bagi-bagi dividen, misal tiap tahun memang beda, katakanlah Rp137 kalau nggak salah tahun lalu apa ya. Kalau punya satu lot doang, ya kita dapat 13.700. Tapi setidaknya itu masuk cuma-cuma gitu, karena kita punya satu lot. Bayangin kalau kita punya 1.000 lot, nanti lebih, ya itu udah ngalir aja gitu, anggap itu kayak bonus. Udah bisa mungkin ya membiayai kehidupan kita sehari-hari, makan, minum, segala macem. Ini yang jadi target atau sasaran utama juga seorang investor saham, yaitu di nilai dividennya. Dan bersyukurlah di Indonesia adalah negara yang emang ramah, baik hati perusahaannya. Ada banyak yang bagi-bagi dividen. Beda sama di Amerika, ya Allah, pelitnya Masya Allah di sana ya. Perusahaan-perusahaan tuh kayaknya nggak pada bagi-bagi dividen gitu. Di Indonesia tuh ya rata-rata malah dividen yieldnya di atas 3%, ada yang 6%, 7%, bahkan belasan persen ya. Emang negara kita terkenal ramah gitu ya, termasuk untuk pembagian dividen aja baik-baik semua. Tapi itu kan Kak, laba ditahan itu untuk ekspansi bisa saja ya Kak ya? Ya, bisa aja untuk ekspansi, bisa jadi mungkin untuk plot-plot yang lainnya juga bisa, tergantung perusahaannya beda-beda. Nah, kemudian yang terakhir juga punya hak ya untuk ikut rapat umum pemegang saham. Nah, ini yang jadi sasaran milenial kalau di Jakarta nih buat nyari jodoh katanya ikut RUPS ya, rapat umum pemegang saham. Makan Heran gratis. juga, makan gratis, dapat souvenir segala macam gitu. Tapi ya nggak apa-apa, itu kan memotivasi orang untuk akhirnya beli minimal satu lot aja udah bisa ikut RUPS. Nah, bicara kerugian setelah tadi selain ada capital loss ya, berpotensi saham yang kita beli sahamnya tidur. Maksudnya apa, Kak? Maksudnya harga sahamnya itu stagnan ya. Kalau di Indonesia sendiri, harga saham yang paling terendahnya itu 50. Jadi biasanya kalau ada harga saham yang udah nyentuh 50 perak ya, itu biasanya harganya stuck di situ-situ aja. Apa yang menyebabkan harga saham perusahaan bisa sampai 50? Ya pasti karena fundamental perusahaannya, kinerjanya mungkin jelek, semakin tidak diminati oleh para investor dan akhirnya sepi akan permintaan ya udah harganya membuat itu turun. Atau juga harga-harga saham yang sekiranya nggak liquid untuk diperdagangkan itu juga biasanya harganya stagnan atau tidur. Ini terjadi dulu waktu di saham multi bintang zaman saya 2010, satu lembarnya itu 1 juta. Sementara zaman itu satu lot 500. Jadi saya butuh uang 500 juta kalau pengen ngerasain punya satu lot saham multi bintang. Dan akhirnya karena udah nggak liquid ya harga segitu investor mana yang minat beli ya. Jadi nggak liquid ya udah waktu itu harga sahamnya juga tidur stagnan. Baru akhirnya stock split di zaman tahun berapa itu saya lupa. Nah, itu kalau yang harga-harga sahamnya stagnan. Ini bisa diminimalisir kok kejadian-kejadian kayak gini ya. Di awal kita memang harus pilih perusahaan-perusahaan yang memang kinerjanya bagus ya, fundamentalnya oke. Nah, yang paling buruk amit-amitnya ya, perusahaan yang kita beli pailit atau bangkrut. Ini udah yang paling risiko terbesarnya seorang investor saham. Ya tadi kita bicara patungan bisnis ya, patungan usaha. Kalau perusahaan untung kita untung, perusahaan bangkrut kita juga ikut bangkrut. Duitnya kemana? Akan dikembalikan nggak? Kemungkinan besar tidak, karena namanya juga bangkrut ya. Untuk membayar utang-utangnya aja belum tentu perusahaan mampu, apalagi untuk mengganti uang-uang para investornya. Jadi udah jadi risiko terbesar. Tapi ini bisa diantisipasi, bisa diminimalisir, tenang aja. Yaitu kan kita punya kompasnya, yaitu laporan keuangan atau setidaknya ya fundamental perusahaan tersebut. Nah, ini contoh aja buat nanti kalau teman-teman udah balik Indonesia, pengen ikut RUPS ya. Yang penting punya dulu satu lotnya, terus nanti kalau di Indonesia itu telepon CS perusahaan sekuritasnya ya, buat nanya kuotanya masih ada apa enggak. Karena di Indonesia kuota RUPS itu dibatasin, rata-rata itu yang pernah aku ikutin paling sekitar 80, paling dikit ya. Sampai paling banyak itu sekitar 300-an. Jadi kalau udah habis ya otomatis kita nggak akan dapat kuota. Nanti kalau masih ada akan dikirimkan KTUR yang barusan saya screenshot itu. Itu yang akan dibawa masuk ke ruangan RUPS ya. Nggak tahu kalau RUPS di Turki seperti apa ya. Kalau di Indonesia RUPS-nya kurang lebih sama kayak kalau kita pas ikut seminar mungkin ya. Jadi ya, di depan sama itu Kak, kurang lebih kayak gitu.
Sama ya. Sama-sama. Jadi di depan itu isinya direksi, jajaran manajemen, komisaris segala macam. Mereka memaparkan kinerja perusahaan mereka. Kita sebagai investor tinggal duduk manis ya, tinggal pilih aja kursi, nggak ada ditulisin kok 1 lot sama yang 1.000.000 lot di situ, tenang aja. nggak ada apa ya, nggak ada pilih kasih gitulah ya, kursi-kursi antara yang 1 lot dengan yang banyak lot gitu. Tapi kalau aku sih dari dulu lebih kesadar diri aja, kalau emang pas punyanya 1 lot ya ke belakang lah gitu. Lebih orang Indonesia kan lebih sadar diri, pekewuh gitu kalau orang Jawa bilang. Jadi ya udah belakang-belakang. Tapi seru aja sih, saya selalu menyarankan sekali deh minimal seumur hidup lo jadi investor saham, coba ikutin RUPS biar tahu rasanya jadi realnya investor itu seperti apa gitu ya, ketemu yang sampai jutaan, ketemu para sultan kayak gitu. Ketemu Pak Lokehong juga. Iya, bisa ketemu Pak Lokehong juga. Jadi buat pengalaman lah, nambah jaringan, networking ya. Tadi itu ada yang sampai pengen nyari jodoh juga yang sesama investor biar maharnya bisa saham kali ya. Itu bisa semua potensi didapatkan di RUPS. Nah, ini serba-serbinya nih, macam-macam ya. Kalau di Indonesia ada komunitas ISP, mereka biasanya pada janjian gitu ya, yuk ikut RUPS apa yuk gitu. Jadi biar saling tetap menjaga semangat investasinya gitu ya, rame-rame datang, terus balik-balik ya bawa souvenir, koleksi souvenirnya banyak banget, modal 1 lot doang ya elah gitu ya, modal 1 lot doang tapi ya lumayan lah ya buat nambah pengalaman. Kalau ibu-ibu biasanya aku saranin wajib ikut Unilever ya, karena balik-balik lumayan dapat Molto, Sunlight segala macem, komplit ya, itu sebulan cukup. terpenuhi cukup lah ya. Jadi lumayan banget kalau ibu-ibu kayak saya menghemat duit lah ya, yang dari suami gitu, lumayan tertutup dengan 1 lot Unilever ikut RUPS-nya gitu. Ya seru aja gitu ya, ikut-ikut seperti ini. Nah ini kalau RUPS di Amerika seperti ini nih contohnya. Contoh perusahaannya si Warren Buffett ya, Berkshire Hathaway. Di Amerika mungkin karena memang tingkat literasinya udah sangat tinggi ya, jadi RUPS di sana juga wow gitu. Orang udah kayak biasa aja gitu ikut RUPS, walaupun di kita masih agak-agak gimana gitu ya. Tapi di Amerika pun ya hanya 2 perusahaan terbesar yang RUPS-nya kayak konser gini, selain punya Buffett itu satu lagi Walmart ya, itu juga kayak konser gitu. Tapi kalau kayak Apple, Amazon, Google dan lain-lain masih standar lah, mereka punya aula sendiri tapi nggak segede ini kayak di stadion. Oke, ini beberapa slide terakhir, teman-teman harus pahami juga ya bahwa di pasar saham khususnya di Indonesia itu jenis-jenis sahamnya diklasterisasi ya berdasarkan kapitalisasi pasar. Ini yang akan membantu kita memilih saham-saham mana yang nantinya layak untuk kita beli. Ada yang istilahnya first liner atau lapis pertama, itu yang dia punya kapitalisasi pasar itu 50 triliun ya. Fundamentalnya rata-rata cenderung bagus dan bisa kita jumpai di indeks LQ45 rata-rata, atau yang indeks high quality 30 ya, itu juga bisa. Kemudian ada istilahnya klaster kedua second liner. Ini yang kapitalisasi pasar sekitar 10 sampai 50 triliun dan fundamentalnya juga masih cenderung bagus. Rata-rata perusahaan yang masih bertumbuh kayak Sido Muncul kayak gitu dan kawan-kawannya ya. Nah, ada yang terakhir, lapis 3, ini yang dia kapitalisasi pasarnya paling kecil, 10 triliun bahkan di bawahnya, ada yang bahkan sampai cuma ratusan miliar doang ya. Nah, fundamentalnya rata-rata yang di lapis 3 ini kurang bagus. Saya nggak mengatakan semuanya nggak bagus, tapi rata-rata kurang bagus karena kinerjanya rata-rata jelek. Dan inilah yang sering kita sebut sebagai saham gorengan, saham yang sering dibandarin atau segala macam. Memang ada gitu. Pada praktiknya memang ada. Kita nggak menutup-nutupi. Saya nggak pernah menutup-nutupi sisi gelapnya yang ada di saham-saham lapis 3 ini memang ada. Ya, karena itu tadi ya, ketika perusahaan yang kinerja fundamentalnya udah jelek, biasanya itu hanya dimanfaatkan oleh beberapa oknum aja ya untuk mengendalikan harga saham tersebut. Jadi jarang disentuh oleh investor-investor besar, apalagi investor asing. Mereka rata-rata pasti hanya menyentuh saham-saham blue chip di lapis pertama atau lapis 2. Lapis 3 ini menurut saya nggak banget lah untuk kita sentuh. Biarin aja itu jadi lahannya mereka-mereka yang mengendalikan saham-saham itu gitu. Kita investor retail, investor yang tidak sesat jalannya ya nggak usah lah milih-milih ke situ gitu. Kita pilih jalan yang benar-benar lurus-lurus aja.
Nah, di saham sendiri ada dua macam analisa ketika nanti teman-teman ke depannya mau belajar lebih lanjut ya, apakah mau lebih mendalami analisa fundamental untuk investor jangka panjang atau juga mendalami analisis teknikal untuk investor yang jangka waktunya lebih pendek ya, atau yang biasa kita kenal dengan istilah trading. Nah, itulah mereka-mereka yang pada belajar teknikal. Kalau investor itu mereka orientasinya long term ya, yang jangka panjang dan nggak peduli fluktuasi. Jadi tiap detik itu harga saham berubah antara Senin sampai Jumat. Itu kita sebagai investor nggak ada tuntutan buat mantengin aja tiap jam ya sama pergerakan harga saham, itu nggak perlu. Saya pribadi seminggu paling nyaris kayaknya jarang ngeliatin ya, paling ya kali gitu, tapi nggak yang tiap waktu. Nah, kalau yang tadi investor jangka pendek, trader, mereka kebalikannya, mereka peduli dengan fluktuasi karena mereka belajar analisa teknikal itu sendiri ya. Kayak orang dagang lah ya, tiap hari kan pasti mereka ada aktivitas intensitas. Nah, ya seperti orang pedagang sayur pun ya mereka trading sayur sebenarnya gitu, dagang sayur gitu, sama aja, cuma istilahnya aja lebih keren. Nah, ini yang terakhir dari saya, tips berinvestasi di tengah pandemi seperti ini ya. Lagi-lagi teman-teman beruntung karena belajar dan mungkin habis ini akan praktik langsung di saat pandemi seperti ini. Karena apa? Yang pertama tadi banyak diskon ya, jadi teman-teman tinggal pilih aja perusahaan-perusahaan yang liquid ya, yang blue chip, yang di LQ45 index, yang tadi di saham-saham lapis 1 itu, dan cek grafik year to date-nya aja. Yang masih terdiskon saham blue chip itu masih banyak, silakan teman-teman cek aja nanti ya. Ada aplikasi RTI Bisnis kalau untuk pasar modal Indonesia ya, itu grafik YTD itu masih banyak yang terdiskon, tinggal pilih aja, beli, tidur, tinggal tunggu aja sampai ekonomi pulih, harga sahamnya juga ntar juga pulih lagi kayak gitu, nggak usah dipelototin tiap hari. Ya, memudahkan banget lah investor angkatan corona kalau saya bilang ya. Angkatan corona. Ya, investor angkatan corona itu kurang bersyukur apa, mereka tuh udah dimudahkan dengan adanya diskon besar-besaran kayak gini. Mereka nggak perlu analisa yang jelimet, tinggal ngecek aja saham blue chip yang year to date masih minus, udah kelar gitu, ketemu saham apa yang mau dibeli. Beda ketika ekonomi lagi normal, kita masih butuh analisa keuangan lebih lanjut gitu ya, untuk kita mau beli saham apa nih yang masih prospek segala macem. Nah, pilih perusahaan yang rajin bagi-bagi dividen juga. Ini bisa jadi opsi kalau untuk di Bursa Efek Indonesia ya, karena kan dividennya pada murah hati sekali di kita. Dipilih yang dividen yield-nya di atas 3%, dan beruntungnya rata-rata juga pasti di atas 5% dividen yield kita ya. Nah, untuk pemula biasanya sektornya pilih aja yang defensif atau growth ya. Consumer good, banking, ini dua sektor favorit saya dari zaman 10 tahun yang lalu sampai sekarang ya. Ini dua sektor yang paling favorit, dan telekomunikasi juga. Ini sektor-sektor yang udah terbukti kalau dari historical sebelum-sebelumnya ya, mereka akan recovery lebih dulu ketika adanya krisis atau resesi seperti sekarang ya, dibandingkan sektor-sektor yang lainnya. Nah, yang terakhir tips money management, ini berdasarkan pengalaman saya aja ya. Yang jelas nanti teman-teman investasi dengan uang dingin, uang nganggur ya. Nanti utang-utang klub, jangan sampai deh beli saham dari hasil minjem duit atau sejenisnya gitu. Intinya nggak pakai utang. Jangan over invest juga ya. Sesuaikan aja dengan kemampuan finansial kita. Nggak usah yang memaksakan diri. Misal baru mampunya beli 1 lot Telkom, 1 lot BRI atau apa, ya udah nggak masalah gitu. Nanti nabung lagi untuk beli 1 lot saham lainnya gitu. Nggak usah terlalu memaksakan kondisi finansial. Pakai aja sistem dollar cost averaging atau bahasa awamnya nabung saham gitu ya, berkala, mau tiap bulan, mau tiap 2 bulan sekali, monggo. Jangan greedy, ini juga yang kadang perlu kita realistis ya. Nggak usah terlalu idealis kalau jadi investor pemula. Dulu saya juga jadi awal-awal pemula, nggak yang langsung beli saham terus tunggu sampai 5 tahun baru jual, itu enggak ya. Yang realistis aja sih dulu ya, pas dapat cuan atau nilai sahamnya udah naik sekian, udah ada berapa persen keuntungan, ya saya pengen jual gitu, nggak masalah. Pemula itu harus banyak trial and error dan kerasain pengalamannya dulu, nggak masalah. Nah, kemudian diversifikasi sahamnya atau sektornya ya. Misal 2-3 saham di 2 sektor yang berbeda. Sebisa mungkin hindari misal punya 3 saham banking semua atau 3 saham consumer good semua. Itu kurang bijak dalam bagi risikonya ya. Jadi setidaknya kalau
satu sektor lagi lesu, kita masih punya sektor lainnya yang nggak lesu gitu untuk manajemen risiko di situ. Nah, yang terakhir bisa terapin 80-20 ini kalau saya pribadi ya. Jadi misal kita setor nih dana kita ke rekening saham ya, setor dana kita ke rekening saham misal 1 juta, ya sebisa mungkin jangan langsung 1 jutanya beliin saham semua, sisakanlah 20% ya, mengendap aja di rekening saham kita. Tujuannya ya untuk antisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan, misal nilai harga sahamnya lagi turun, ada pandemi kayak gini yang kita nggak bisa prediksi, nah kita masih bisa beli saham lagi atau melakukan average down, yaitu beli saham yang udah sebelumnya kita punya di harga yang lebih rendah. Jadi untuk antisipasi dan money management aja. Atau mungkin ada juga sih temenku yang money managementnya 70-30 gitu, jadi 30% mengendap dalam bentuk cash. Tenang aja, di rekening saham nggak ada biaya admin kayak di rekening tabungan, jadi saya lebih suka juga naruh duit di rekening saham daripada rekening tabungan, karena nggak akan ada biaya admin segala macam. Nah, mungkin itu aja sih ya dari saya pribadi, pengalaman, dan semoga bisa sedikit membuka wawasan buat teman-teman. Saya kembalikan lagi ke Mas Dika. Oke, makasih Kak Friska, mantap banget, informatif materinya. Sama-sama. Banyak hal yang baru yang dipelajari ya oleh teman-teman semua, terutama untuk para pemula nih, karena itu basic-basicnya. Kalau basicnya udah ngerti, ya insya Allah kedepannya juga bakalan bisa jadi investor yang sukses tentunya. Kita lanjut saja ke pemateri selanjutnya. Ini ada Bang Ilyasa nih, mau menyampaikan materi mengenai saham di Turki. Silakan Bang Ilyas, waktu dan tempatnya dipersilakan. Ya, terima kasih kepada moderator. Saya akan coba share screen dulu ya. Oke. Sudah muncul? Sudah, mantap. Nah, pertama-tama saya akan perkenalkan dulu ya. Yang tadi seperti yang sebelumnya dibilang itu, kita akan membahas tentang saham-saham di Indonesia dan Turki, atau lebih fokusnya kita akan bahas di Turkinya sendiri ini. Nah, sebelumnya kita akan membahas dulu nih. Kita tuh di materi ini akan membahas tentang apa, bagaimana, dan berapa terkait saham-saham di Turki ini. Nah, kan sebelumnya kan dibilang tuh ya, kata Mbak Friska, saham itu patungan. Nah, ini ada ibarat sebuah gedung nih. Gedung ini kan tinggi tuh. Dia punya banyak lantainya nih. Setiap lantai itu akan membangun sebuah porsi kepemilikan gitulah intinya. Jadi jika satu buah gedung ini terdiri dari 10 lantai dan tiap lantainya ada 10 ruangan, maka satu gedung ini terdiri dari 100 ruangan. Saham juga sama. Namun perbedaannya adalah di sini kita sebutnya lembar. Satu perusahaan terdiri dari 100 lembar, seperti itu. Nah, selanjutnya itu yang tadi di PPT sebelumnya kita udah sering nih lihat apa logo ini, Yuk Nabung Saham. Ini tuh logonya punya pemerintah Indonesia nih, yang bikin program buat melaksanakan Yuk Nabung Saham. Kenapa logonya seperti ini? Itu mereka punya maknanya yang terdiri dari pohon itu, ibarat saham itu ibarat menanam pohon. Kita harus rawat dengan baik biar pohonnya itu tumbuh besar dan lebat. Nah, ya pohonnya juga ini memiliki batang yang memiliki manfaat atau menggambarkan kebahagiaan seorang investor kalau kita disiplin nih investasinya. Selanjutnya ada warna hijau, lambang kesuburan dan kemakmuran. Nah, sebenarnya ada lagi nih artinya. Kalau kita harga saham kita naik, warna-warna yang ada di portofolio kita atau di aplikasi saham kita itu hijau sebenarnya. Makanya itu melambangkan kesuburan. Dan warna emas itu melambangkan kesejahteraan atau manfaat. Ibarat seperti mirip emas gitu sih. Kan emas itu ibarat
Royalty, kayak ya. komite nilai gitu. Nah, selanjutnya yang tadi dibilang kita bisa jadi trader, bisa jadi investor, tergantung keinginan kita. Filosofi di saham ini yang sebelumnya dibilang katanya itu adalah sebuah pohon, kalau kita jadi pengen trader, kita bisa nih beli bibit pohon. Ada di gambar paling kecil nih, masih dua buah nih daunnya. Kita tunggu beberapa saat, pohonnya tumbuh kan, karena perusahaan itu bagus. Kita jual lah di gambar kedua dengan harga yang lebih tinggi tentunya, karena perusahaannya juga kan sudah bertumbuh. Atau kalau kita pengen misalnya jadi investor tuh, kita udah beli nih bibitnya tapi nggak dari bibit yang awal, bibit yang awal. Kita beli yang udah jadi nih, yang sudah berbuah. Kita biarkan aja. Kita tunggu musim panen selanjutnya, yang kata tadi dividen atau bagi hasil, bonus akhir tahunnya para investor. Itu tuh buahnya si pohon ini atau dividennya perusahaan. Nah, dividen atau buahnya ini kan bisa jatuh ke tanah yang nantinya bisa jadi bibit baru pohon-pohon yang kecil. Maksudnya itu adalah kita bisa juga ambil buahnya ditanam lagi. Artinya seperti kita dapat bagi hasil yang sebelumnya dikasih sama investor, dikasih sama emiten, masuk ke rekening investor kita secara cuma-cuma itu, kita beliin lagi tuh, beli saham perusahaan tersebut. Yang kalau misal di Indo, kita dapat dari Telkom Indonesia. Nah, terus setelah misalkan tadi dapat 13.000 kan ya, kalau kita dapat per lot, misalkan kita punya misal 100 lot, kita akan dapat sekitar 1 juta ya. 1.300.000-an. Nah, 1.300.000 itu kita bisa beliin lagi tuh kira-kira 3 lot atau 4 lot lagi buat tambahan. Nah, atau kita juga bisa saham buah-buah yang sudah jatuh ini kita beli untuk atau kita makan untuk kegiatan hari-hari kita yang tadinya dibilang seperti passive income itu. Nah, selanjutnya itu kita akan punya banyak perbedaan nih, terutama tentang intuisi para investor. Nah, ada 4 kategori nih. Yang pertama saham, emas, dolar, atau minyak dan komoditas. Di mana sih kita seharusnya investasi? Atau seperti apa sih basic psikologi para investor? Umumnya, ketika kita kita membeli emas, dolar, dan minyak komoditas ini, keadaan ekonomi itu sedang rusuh ceritanya. Dolar itu naik karena misalnya terjadi krisis atau minyak jadi perang. Sedangkan emas harganya naik itu ketika keadaan kondisi politik dan geopolitik di dunia itu tidak stabil seperti perang dagang kemarin ataupun COVID yang terjadi pada hari ini. Nah, sedangkan berbeda dengan saham, investor itu kita lebih mengharapkan, ayo dong ekonomi bangkit, ayo dong ekonominya agak bagusan dikit gitu, dibandingkan dengan ketiga instrumen lainnya. Yang mana emas itu, ya ayo dong krisis lagi, emas saya banyak nih pengen jual mahal gitu. Atau dolar saya banyak nih, ayo krisis lagi negara kita, biar dolar saya untung atau cuan hijau-hijau gitu. Sedangkan kalau minyak pengennya tuh terjadi perang tuh umumnya di negara Arab atau Timur Tengah ini, biar minyak mereka itu harganya mahal dan melambung lagi. Nah, kalau tips-tips yang saya sering sarankan
untuk para investor atau yang baru mulai. Untungnya, syukurlah di Turki ini sudah ada sekitar 12 WNI dan 4 orang Turki yang udah jadi investor karena saya ajak ini. Pertama ini, kita tuh cari perusahaan-perusahaan yang sering kita lihat. Terus, kerucutkan lagi dari sebelumnya, perusahaan yang produknya kita pakai. Lalu, perusahaan untung. Kenapa harus untung? Agar ketika pun terjadi COVID atau pandemi ini, perusahaan itu masih tetap memiliki cadangan atau uang yang bisa digunakan untuk memenuhi operasional mereka. Nah, rutin ini adalah yang paling penting. Seperti yang dibilang tadi, kita mesti nabung saham atau bahasa kerennya atau bahasa Inggrisnya dollar cost averaging. Kita beli saham per tiap bulan atau per 2 bulan sesuai dengan kemampuan kita. Selanjutnya, saya punya data tentang investor Turki. Di sini kita lihat jumlah investor itu sekitar 1,3 juta investor. Domestiknya itu sekitar 90% nih, 99%. Tapi investor asingnya itu cuma 10.000. Nah, akan tetapi investor asing ini menguasai dana atau nilai pasar modal di Turki itu sebanyak 57% nih. Artinya apa? Seperti yang dibilang tadi, di Turki pun ini, investor asing itu masih lebih percaya dibandingkan investor domestik. Nah, tapi data ini adalah data tanggal 31 Maret. Terakhir yang saya lihat itu, investor jumlahnya itu udah sampai 1,8 atau 1,9 juta investor, yang artinya hampir naik 40% dalam 3 bulan terakhir ini. Karena pandemi ini orang pengen cari semacam investasi atau apa namanya ya, passive income lainnya. Passive income. Nah, di sebelahnya ini adalah perusahaan-perusahaan yang istilahnya tadi first liner, yaitu BIST 30 atau indeks saham 30 Turkinya, yang merupakan perusahaan-perusahaan besar dan diakui sebagai perusahaan yang paling liquid lah istilahnya. Kalau untuk orang-orang yang mahasiswa atau penduduk plus 90 ini pasti tahu nih beberapa, seperti Turkish Airlines, Truk Telekom, Turkcell yang sering kita pakai, ataupun kita sering belanja di BIM, dan lainnya. Itu adalah salah satu beberapa perusahaan-perusahaan besar yang menurut saya layaklah ditabung untuk 1 juta lembar ini. Nah, berbeda dengan Indo, di Indo ini itu sudah 3 juta nih investornya. Dulu saya itu kenal pasar modal tahun 2015 pas SMA. Pas ada bab ekonomi itu tentang pasar modal tuh saya tertarik. Namun karena ada beberapa halangan seperti misalnya kita butuh KTP dan buku rekening, saya baru punya rekening saham itu 2017. Dulu tuh saya ikut program sekolah pasar modal. Itu tuh 2017 ketika seminggu sebelum saya ujian sekolah tuh. Datang ke SCBD ke Jakarta. Isinya tuh rata-rata orang 30-an semua tuh. Saya sendirian anak SMA. Tanya, di sini yang paling muda mana? Terus saya angkat tangan aja lah. Pengalaman tuh. Di 2017 ini juga saya pernah ketemu nih sama Mbak Friska nih di Bear Expo, di acaranya investor saham pemula. Nggak nyangka sekarang kita bisa bareng-bareng jadi narasumber. Masya Allah. Nah, seperti yang tadi Mbak Friska bilang kan, saham-saham itu dekat nih dengan kehidupan kita nih. Yang logo-logo ini itu adalah indeksnya
IDX 30 nih, atau 30 perusahaan terbesarnya Indonesia. Seperti ada bank-bank BNI, BCA, dan BRI, ataupun salah satu perusahaan yang saya suka itu adalah Indofood CBP. Yang kenapa? Karena di Turki juga kita masih bisa membeli Indomie. Dan itu dalam 1 tahun terakhir itu penjualannya Indomie di Turki itu sudah naik 100%. Yang menurut saya itu pangsa pasar di Turki ini membuat Indomie itu masih sangat besar dan akan berpotensi untuk bagi-bagi dividennya ke para investor ini. Nah, selanjutnya itu kita cek nih perbedaan antara keduanya nih. Kita mau pilih Turki atau pilih Indonesia. Di Turki sendiri, kita tuh sistemnya tuh udah bagus menurut saya. Kalau kita udah punya rekening bank, kita bisa tuh buka rekening saham dari rekening bank atau dari aplikasi banknya sendiri. Jadi sudah terintegrasi gitu dengan nomor KTP-nya Turki. Dan kita nggak perlu lagi tuh datang atau cari-cari perusahaan sekuritas. Karena kalau kita ke Indonesia, kita tuh mesti datang ke perusahaan sekuritas. Nah, perusahaan sekuritas ini tuh beda dengan bank. Sedangkan di Turki itu ada sistem namanya agensi atau bahasa Turkinya agentelik. Anak perusahaan yang bank itu misalnya punya perusahaan sekuritas nih. Misalnya Bank Ziraat punya namanya Ziraat Yatırım atau bahasa Inggrisnya Investment Ziraat. Nah, kalau kita datang ke Bank Ziraat, kita bisa nih bilang, Mbak, saya pengen buka rekening saham. Lalu, diuruslah sama mbaknya. Dan kita sudah punya rekening saham. Nah, tapi kalau di Indo, kita datang ke bank biasa, misalnya datang ke Bank BRI, Mbak, saya pengen buka rekening saham, tapi nanti bakal ditolak sama mereka. Karena mereka nggak punya semacam tanggung jawab atau tugas mereka itu. Kita harus datang ke perusahaan sekuritas. Nah, jadi walaupun misalnya Bank Mandiri punya investment mandiri atau mandiri sekuritas, kita nggak bisa datang ke bank mandirinya, begitu. Nah, di Turki ini harga mulai sahamnya itu bisa dari 1 tele, atau dalam rupiahnya itu 2.000 per lembar. Dan itu tidak ada biaya minimum untuk buka deposit atau buka rekening saham, karena sebelumnya kita sudah punya rekening bank di bank tersebut. Berbeda dengan Indonesia, kita tuh harus mesti buka misah dulu, isi deposit lah istilahnya, isi dana awal gitu, atau setara dengan 50 tele ini. Nah, kan tadi diceritain tuh kan ya, di Indonesia itu kita mesti beli 100 lembar atau 1 lot hitungannya. Jadi kalau kita beli Telkom yang harga per lembarnya 3.000, kita mesti nyiapin dana 300.000. Berbeda dengan Turki, kita bisa beli per lembar nih. Jadi kalau harga Telkomnya cuma 3.000, kita bisa beli 3.000 seharusnya. Seperti itu. Nah, ini juga lebih nyaman buat kantongnya para mahasiswa. Karena kalau kita cuma beli 1 lembar, dana yang kita butuhkan itu lebih dikit. Seperti itu. Nah, tapi dalam pengetahuan saya, pemerintah Turki itu masih belum punya program buat kayak ningkatin jumlah investor. Yaitu seperti program di Indonesia, Yuk Nabung Saham ini, ataupun programnya Sekolah Pasar Modal. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada sesi Q&A. Nanti Q&A sama saya aja diaturnya, Bang. Oh, udah beres berarti ini ya? Oh, udah. Oh, oke lah. Itu info. Oke. Saya ambil alih nih. Oh, boleh. Oke. Terima kasih buat Bang Ilyas, informasinya banyak sekali yang baru kita ketahui, terutama ini sangat bermanfaat untuk kita mahasiswa Turki yang mau mulai merencanakan keuangannya dengan cara berinvestasi di saham Turki. Saya sudah menghimpun beberapa pertanyaan
Untuk teman-teman yang mau menambah lagi pertanyaannya, silahkan langsung saja tulis di kolom komentar. Ini pertanyaan pertama dari, ini nggak tahu dari siapa, saya bacakan saja ya. Aku mau tanya, umur 20 tahun, pekerjaan mahasiswa. Aset aku 30% di saham, 60% di emas, 10% di reksadana. Gimana cara mengolah instrumen investasi aku di tengah padatnya kegiatan aku? Kadang kerepotan nih setiap baca-baca LK perusahaan yang saya beli sahamnya karena padat sekali kegiatan. Mungkin ini pertanyaan ditujukan ke Kak Friska ya. Oke, iya. Sebenarnya aktivitas itu tidak menghalangi kita untuk berinvestasi ya. Balik lagi karena investasi ini bukan suatu pekerjaan atau job gitu yang harus rutinan. Dan ketika kita punya beberapa instrumen investasi, salah satunya yang persentasenya tadi terbesar itu di saham, sebenarnya kita nggak harus yang mantau tiap hari juga. Tadi saya bilang ada kuartalan gitu. Kuartalan itu pun laporan kuartal nggak harus kita download secara detail dan saya pun begini itu sih saya juga ya. Jadi cukup ini aja, cukup lihat garis besarnya aja di aplikasi sekuritas kita kan ada tuh laba kuartalan atau segala macam. Cek dari rasio yang ada udah diringkas sama si perusahaan sekuritas itu di aplikasi sekuritasnya. Jadi nggak harus mantengin atau download baca semua laporan keuangan itu nggak usah, dan itu pun per kuartal, nggak harus tiap bulan. Dan saya yakin kalau di awal udah menetapkan beli saham-saham yang memang bagus secara fundamental, itu kayaknya in fundamental we trust aja gitu, nggak harus yang terlalu nggak harus yang terlalu dipantengin banget gitu. Misal saya punya Telkom nih, saya kayaknya nggak yang begitu rajin banget ya bacain laporan keuangannya terus secara karena selama memang saya percaya fundamentalnya oke, ya udah sih saya paling tinggal aktivitas seperti biasa. Jadi jangan jadikan investasi saham ini malah jadi beban kita seolah-olah harus ini karena aktivitas padat segala macam. Enggak, jangan seperti itu. Karena kebalikannya, investasi ini sebisa mungkin membuat kita nyaman gitu untuk berinvestasi. Oke. Mungkin sudah terjawab gitu, ya pertanyaannya. Terima kasih untuk siapa ini? Ahmad Alwani. Oh ya, Ahmad Alwani yang bertanya. Sebelum lanjut ke pertanyaan, saya ada yang ingin tanyakan nih, khusus untuk ke Bang Ilyas. Ini pertanyaan saya sih sebenarnya. Jadi menurut saya ini ada hal unik, yaitu inflasi Turki itu kan lebih tinggi dari Indo. Koreksi kalau saya salah, itu waktu tahun 2015 atau ya sekitar itu bisa mencapai 20% ya kalau nggak salah. Betul nggak? Iya. Nah, itu pas krisis 2018 itu. Pas krisis, dan tahun sekarang pun masih terhitung tinggi ya, belasan persen. Iya, masih 12 atau 11% bulan terakhir. Nah, pertanyaan saya itu begini, kan tujuan dari investasi itu mengamankan nilai uang kita dari inflasi. Sedangkan inflasi di Turki itu kan sangat tinggi sekali ya. Bisa dikatakan sangat tinggi sekali, terutama jika dibandingkan dengan Indonesia, dengan US, dan juga China, dan negara-negara lainnya. Pertanyaannya, apakah hal tersebut berdampak kepada tujuan utama kita, yaitu mengamankan nilai uang kita dari inflasi, sedangkan inflasi di Turki itu sangat tinggi, ataukah tidak ada dampaknya sama sekali? Mungkin bisa dijelaskan, karena teman-teman di sini juga kan banyak yang ingin investasi di Turki. Boleh. Nah, jadi kan seperti yang kita tahu, inflasinya Turki itu kan tinggi ya, 11% tuh. Nah, tapi rata-rata return-nya Bursa Istanbul atau pasar modal Istanbul itu masih sekitaran 15% nih. At least kita masih punya 4%. Nah, ini lebih baik ketimbang kita nggak melakukan apa-apa. Kenapa? Karena ketika kita tidak melakukan apa-apa, valuasi yang kita hilang itu sekitar 11%. 11%, betul. Dibandingkan kalau kita investasi atau yang paling amannya itu di reksadana pasar uang Turki yang nilainya 9% tuh. Nilai selisihnya kan cuma minus 11 ditambah 9. Kerugian kita cuma minus 2. Oke. Bisa dimengerti ya. Jadi meskipun inflasi di Turki itu tinggi, namun karena kenaikan dari bursa di Turki juga lebih tinggi lagi, sehingga nilai uang kita juga akan
aman begitu. Bahkan justru rugi kalau kita tidak investasi, terutama nih untuk mahasiswa-mahasiswa yang dapat burs, yang dapat scholarship, dapat beasiswa, cara mengamankan nilai uang tersebut ya investasi di saham Turki tentunya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Pandu. Setiap perusahaan ada hutang, biasanya ada bunga. Bunga itu kan riba. Jika saya membeli perusahaan yang terlilit hutang, apakah saya ikut pelaku riba juga? Ini sedikit syariah ya tentang saham syariah. Mungkin bisa dijawab oleh Kak Friska. Apa tadi pertanyaannya, Mas Dika? Kata dari Pandu ini pertanyaannya. Setiap perusahaan ada hutang yang biasanya hutangnya itu berbunga. Nah, bunga itu kan riba. Jika saya membeli perusahaan yang terlilit hutang, apakah saya ikut pelaku riba juga? Ya, jadi sebenarnya kalau soal hutang ini secara persentase dari DSN MUI itu mereka udah kalau untuk yang saham syariah ya, mereka udah punya ketentuan persentase tuh kalau nggak salah tidak lebih dari 45% gitu. Itu pertimbangan yang diputuskan oleh DSN MUI di Indonesia untuk menentukan syariah atau enggaknya. Karena nggak mungkin banget sih kayaknya ya ada perusahaan yang sama sekali nggak ada hutang bank, itu kemungkinan besar sangat amat kecil. Makanya DSN MUI ini mengkonversikan ke dalam bentuk persentase dengan indikator-indikator yang lainnya. Nah, tapi kalau sampai ada terlilit hutang semacam itu, berarti kan otomatis perusahaannya diambang pailit ya, bisa jadi ya, karena kalau misal sampai terlilit hutang kayak gitu, ya bukan berarti kita pelaku riba atau enggak di sini, dalam artian tinggal kita itu yang kita beli sahamnya syariah atau enggak. Tapi otomatis biasanya kalau udah ada emiten atau perusahaan yang udah sampai terlilit hutang kayak gitu, otomatis dia didepak dari indeks saham syariah Indonesia dan otomatis kita nggak akan bisa beli perusahaan tersebut. Jadi kalau amit-amit kita terlanjur beli saham yang seperti itu, ya balik lagi karena kita mindset-nya di sini itu investasi saham itu patungan bisnis, patungan usaha ya, ketika dia rugi, bangkrut, mendekati pailit seperti itu, kita juga otomatis akan merasakan kerugiannya gitu. Oke. Saya tambah. Boleh silahkan Bang Ilyas. Nah kan biasanya kan setelah didepak itu nanti perusahaan sekuritas di Indo itu bakal kasih notif nih email kita atau misalnya nelpon kita, halo Mas, sahamnya tuh udah didepak nih, udah bukan syariah nih, harus dijual, boleh kan? Nah kalau kita ACC boleh, nah nanti itu akan direalisasikan. Itu waktu itu saya dapat di seminar IPOT atau Mandiri Sekuritas tuh, seperti itu. Kalau misalnya kita buka rekening saham syariah. Oke. Sebenarnya kalau boleh saya menambahkan juga ada beberapa perusahaan, koreksi kalau saya salah, itu kayak LSIP, terus ada Ramayana, Rals, itu kalau nggak salah tidak mempunyai utang bunga ya, betul nggak sih Bang Ilyas? Saya belum punya sih sebenarnya. LSIP, tapi kan LSIP itu saya belum meneliti mereka. Oke. Kalau nggak salah ya, tapi bisa dicek lagi nanti sama teman-teman. Kita lanjut aja ke Ahmad Suhendi. Bentar. Oh, ini buat Kak Friska khusus. Halo Kak Friska, kenalin saya Hendy, umur 20 tahun. Saya bersyukur bisa kenal saham di usia sekarang ini. Dan saya sudah buka rekening di perusahaan sekuritas dan mulai belajar analisis fundamental. Saya minta pendapat Kak Friska, kenapa Lo Keng Hong rata-rata invest saham di sektor komoditas yang kita tahu sektor itu kan susah banget diprediksi. Itu pertanyaannya, Kak. Ya, kalau untuk Pak Lo Keng Hong sebenarnya kita nggak bisa menyamakan dia dengan kapasitas investor seperti kita ya. Karena beliau benar-benar yang value investor banget ya. Jadi kemungkinan sebenarnya nggak hanya di komoditas aja ya investasinya Pak Lo itu sendiri. Tapi kalau saya pribadi setiap ngobrol sama Pak Lo Keng Hong, itu sepertinya beliau lebih melihat ke peluang dari valuasi saham itu. Karena kan dia hanya beli saham kalau valuasinya murah. Dan itu nggak terbatas di sektor apapun. Jadi
kalau kata Pak Lokeng Hong itu sektor apapun selama dia ketemu ada saham valuasi yang murah pasti dia akan beli. Nah, mungkin kebetulan aja pas sering yang diberitakan itu mungkin kedengarannya seringnya komoditas, padahal sih di balik itu di beberapa portofolionya beliau itu selain komoditas itu ada juga. Jadi lebih ke peluang di valuasi sahamnya aja kalau Pak Lokeng Hong, karena yang seperti kita tahu beliau value investing gitu, hanya beli saham-saham Di murah. harga yang salah ya. Iya, betul. Oke, mungkin itu jawabannya ya buat Kak Ahmed Suhendi. Nah, ini selanjutnya ada pertanyaan untuk Ade Ilyas, Bang Ilyas. Bagaimana caranya membuka rekening bank di Turki buat investasi saham jika saya ada di Indonesia? Mungkin dia itu ya bertempat tinggal di Indonesia ya, bukan mahasiswa ataupun pekerja di Turki. Apakah bisa? Kalau sepengetahuan saya, kalau misalkan kita sebagai investor asing itu mesti punya dana gede. Kalau misalnya cuma pengen buka rekening saham, minimal itu sekitar 50.000 TL atau sekitar berapa 100 juta nggak ya? 100 juta ya, 100 juta. Iya, sekitar 100 juta tuh untuk buka rekening investasi saham. Kalau misalnya kita dari luar atau dari luar Turki maksudnya, seperti itu. Oke. Jadi bisa, tapi ya modalnya berarti harus 100 juta gitu ya kurang lebih. Tidak ramah buat mahasiswa. Tidak ramah untuk mahasiswa. Selanjutnya, ini ada Mika Suhendra. Ini kayaknya buat pertanyaan buat kedua narasumber aja ya. Tips simple analisis fundamental saham. Seperti apa? Boleh Kak Bang Ilyas dulu deh. Oh, kalau saya pertama itu mesti perusahaan yang saya pakai dulu tuh. Perusahaan yang produknya saya sukai. Nah, kedua itu revenue-nya itu harus naik terus. Atau setidaknya persentase kenaikannya itu lebih tinggi dibandingkan para kompetitornya. Nah, ketiga itu mereka bagi dividen atau bonus akhir tahunnya para investor. Itu sih. Oke. Kak Friska, boleh Kak Friska menambahkan? Apa tadi yang buka rekening di Turki? Kan katanya yang analisis fundamental, tipsnya aja Kak katanya. Oh, untuk fundamental ya, analisa Ya, fundamental. fundamental itu kalau dari aku pribadi ya selama ini aku yang nggak ribet terlalu menggunakan hampir semua rasio sih. Paling beberapa rasio yang sering aku share di Ngerti Saham itu seperti kayak DER, terus ROA, terus kemudian dividen yield-nya itu juga masuk, bisa kita masukkan sebagai analisa fundamental. Terus PBV itu juga masuk. Jadi hanya rasio-rasio itu yang biasanya aku kombinasikan ya untuk belajar fundamental. Teman-teman nanti detailnya bisa cek di highlight fundamental, di Ngerti Saham itu ada semua per rasio itu penjelasannya seperti apa. Oke. Begitu ya jawabannya untuk kami Kak Suhendra. Selanjutnya nih ke Bang Ilyas lagi, ada pertanyaan begini. Kan tadi Kak Friska udah menjelaskan mengenai prospek Indonesia menjadi negara maju di 2045 atau kita kenal sebagai Indonesia Emas 2045. Nah, sedangkan untuk Turki itu seperti apa? Karena kan kita ini mau berinvestasi di negara Turki. Sedangkan kita juga harus tahu prospek negara Turki ke depannya itu akan seperti apa? Apakah akan menjadi negara maju atau seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan oleh Bang Ilyas. Nah, kalau menurut saya di Turki ini itu kan udah terkategori sebagai negara maju ya. Karena GDP per kapita mereka tuh udah sekitar 8.000 ke 10.000 tuh per USD. Nah, di masa depan saya membayangkan Turki ini akan punya lebih besar kemajuan teknologinya. Nah, karena mulai dari sistem bank dan sistem KTP-nya mereka itu lebih bagus menurut saya dibandingkan di Indo. Dan kalaupun misalnya kita investasi di Turki, walaupun inflasinya tinggi, at least kita punya akses ke Eropa. Karena standar kurikulum di kita di Turki ini kan mau berbasis Bologna yang punyanya Eropa itu. Jadi masih ada masih punya ruang untuk growth ya, masih punya ruang untuk growth. Oke. Selanjutnya ini mungkin pertanyaannya sedikit
sedikit spesifik, tapi nggak apa-apa kita baca aja. Pingin tahu broker yang terpercaya untuk berinvestasi dan spread-nya rendah katanya. Spread-nya mungkin di sini maksudnya fee ya, broker fee mungkin ya. Mungkin boleh ya kita sharing aja ya kalau Bang Ilyas pakai apa, Kak Friska pakai apa untuk brokernya. Boleh. Kalau di Indonesia sebenarnya brokerage yang murah ada beberapa sih, misal kayak Ajaib Investasi, Ajaib Sekuritas maksudnya, terus ada Indo Premier agak lumayan. Korea Investment Sekuritas itu setahu juga murah ya, Ajaib Investasi sama Korea Investment Sekuritas yang setauku termurah di Indonesia. Paling fee brokerage itu hanya sekitar 0,13 kalau nggak salah dibandingkan dengan yang lain. Yang lain bisa murah, tapi depositnya biasanya harus besar gitu. Oke. Bang Ilyas sendiri pakai apa di Indo dan di Turki? Kalau di Indo saya pakai Mandiri Sekuritas, karena dulu saya pakai Mandiri. Awalnya sih karena saya pikir karena saya nasabah Mandiri mesti pakai Mandiri gitu ya. Okay. Setelah saya tahu ternyata kita bisa juga tuh buka rekening saham di bank lain atau di sekuritas lain. Selain itu, saya punya RHB di sini lebih murah dibandingkan punyanya Mandiri Sekuritas. Kalau di Turki Ziraat ya apa? Wakaf ya? Kalau di Turki saya punya dua. Oh, punya dua. Punya Wakaf dan punya Isbankase. Oh, Isbankase. Oke. Yeah. Buat teman-teman, kalau mau bertanya, kalau mau langsung gitu bertanya kepada narasumber, dipersilahkan. Tinggal tulis aja di kolom komentar, Kak, saya mau ngomong langsung, mau ngobrol langsung dengan narasumber. Kita persilahkan saja. Kita terbuka saja ngobrolnya ya. Kita lanjut dari Kak Vincent. Halo Kak, saya mau bertanya, saat ini masih berusia 15 tahun, jadi menunggu 2 tahun lagi untuk memulai saham. Nah, selama itu saya harus belajar tentang apa saja. Mungkin ini relevan nih dengan Bang Ilyas, karena dulu juga Bang Ilyas tuh waktu SMA pingin buka rekening, tapi karena terkendala syarat-syarat sehingga tidak bisa membukanya. Bang Ilyas selama itu belajar apa aja nih? Mungkin bisa sharing kepada ke kita semua. Dulu itu pas saya SMA semester 1, itu pas saya baru kenal itu, saya buka ini nih, aplikasi saham demo atau uang bohongan. Iya, betul. Jadi namanya tuh aplikasi Trade Hero. Nah, atau Stockbit bisa tuh ya Kak? Stockbit belum ada waktu itu. Oh, belum ada. Iya. Seingat saya belum ada waktu itu. Nah, jadi bisa latihan di situ mungkin ya? Iya, latihan di sini kita coba nih, istilahnya nabung saham, mulai belajar teknikal atau fundamentalnya seperti baca laporan keuangan. Nah, ramahnya di Indonesia itu laporan keuangannya kan punya bahasa Indonesia tuh, lebih gampang lah kita dapat insight-nya. Dan atau kita punya di balik angka ini tuh ceritanya seperti apa. Oke. Bisa diterima mungkin ya jawabannya untuk Kak Vincent. Ini pertanyaannya untuk Bang Ilyas lagi. Kalau di Indo, kalau mau beli saham kan harus punya KTP. Apakah di Turki juga sama? Nah, kalau di Turki itu kita cuma mesti punya rekening bank. Nah, rekening bank ini kita bisa buka pakai paspor seperti itu. Kalau sebagai mahasiswa asing. Nah, kan kalau punya paspor kan kita nggak mesti buka KTP kan ya, seingat saya. Bisa pakai kartu keluarga dulu, dibuka di Indo. Nah, di Turki bukanya pakai paspor. Oke. Jadi bisa pakai paspor ya? Iya. Dari tadi ini ngebahas bursa Turki terus. Nah, kan Kak Friska juga seorang investor di Amerika, meskipun baru 1 tahun katanya. Tapi nggak apa-apa nih, kita dengarkan saja sharing dari Kak Friska. Mungkin teman-teman juga ada yang memiliki keinginan atau bercita-cita untuk menjadi investor di Amerika. Mungkin Kak Friska bisa sedikit sharing mengenai bursa Amerika, hal-hal yang unik, ada apa saja di Amerika, dan juga tips buat teman-teman yang mau membuka rekening saham di Amerika itu seperti apa sih, Kak? Ya,
Jadi kalau sebenarnya ini hasil dari survei selama setahun ini ya. Di Amerika itu ternyata jauh lebih fluktuatif dari sisi pergerakan sahamnya. Itu fluktuatif banget karena di sana nggak ada batasan harga ARB. turun dan harga naik. ARB ya. Ya, itu yang paling menakutkan kita para investor. Ya bisa sih kita ngalamin harga tiba-tiba naik 50% itu bisa. Tapi bisa juga sewaktu-waktu harga saham turun sampai 50% juga bisa. Jadi mentalnya ternyata lebih harus disiapkan berkali-kali lipat ketika kita mau memutuskan berinvestasi saham di kelas Wall Street atau Nasdaq, karena di sana memang barbar gitu ibaratnya ya, marketnya barbar banget gitu. Selain itu juga ternyata banyak fee atau biaya-biaya lain-lainnya di luar fee brokerage itu sendiri, itu yang lumayan makan kantong juga ternyata, apalagi di Indonesia. Semua website sekuritas asing dari Amerika itu di-ban. Jadi mau nggak mau kita ngeluarin kantong buat langganan VPN biar bisa tetap akses ini ya website mereka gitu. Selain Kenapa itu itu ya di-ban, mungkin Kak? nggak tahu ya untuk meminimalisir investor kita kabur ke asing lah. Pasar modal Indonesia kita masih butuh masalahnya. Oke. Makanya di-ban sama Kemenkominfo kan untuk membatasi jumlah investor domestik yang lari ke luar negeri gitu. Dan emang di sana ini sih pakai paspor pun udah bisa kalau di sana, nggak harus pakai KTP gitu. Nah, ya tapi ini maksudnya asumsi pribadi aja ya yang soal ban Kemenkominfo itu ya, nggak tahu sih alasan pastinya kenapa pemerintah nge-ban itu. Nah, yang kedua tadi biaya-biaya lainnya itu ternyata banyak banget setelah aku jumpain ya, selain fee brokerage sendiri yang minimal mulai dari karena berlaku mungkin tiering modal sekian, mulai dari $1 per transaksi beli atau jual, mulai dari $1 bisa jadi lebih tergantung tiering modalnya berapa. Kemudian biaya admin bulanan juga ada tersendiri, yang kalau di yang tempat aku itu $10 sendiri per bulan. Belum lagi biaya market info kalau kita nggak mau pakai data yang delay. Itu memang optional sih ya, kalau emang yang mau delay sih ya nggak usah bayar, tapi kalau yang mau yang data real time itu kurang lebih per tahun itu bisa dihitung hampir $200 kali ada. Kalau kita mau buka semua ya, buka semua saham di sana kan banyak banget, 2.000-an lebih. Nah, kalau kita mau buka semua, akses ke semua 2.000 saham itu sekian ya kurang lebih segitu kalau aku hitung-hitung ya. Belum lagi kalau di Indonesia sendiri untuk transfer antar banknya itu juga butuh lagi biaya. Nah, itu biaya-biaya lain yang perlu kita cermati ketika kita mau memutuskan mau udah siap atau belum secara kantong dan mental untuk berinvestasi di bursa Amerika. Kemudian yang paling besar risiko itu sebenarnya risiko kurs rupiah kita yang masih sangat fluktuatif ya. Itu yang cukup bikin aku shock juga sih, maksudnya dolarnya pas lagi segini walaupun aku udah cuan tapi ketika dikalikan dengan dolarnya lagi segini ya sebenarnya belum cuan apa-apa gitu. Itu yang jadi yang jadi tricky banget lah gitu. Selain menganalisa sahamnya sendiri, kita harus pinter-pinter manajemen dolarnya gitu. Jadi agak cukup complicated ternyata untuk berinvestasi di bursa Amerika, apalagi buat yang trading, aduh kayaknya ngos-ngosan juga gitu kalau buat yang trading gitu. Beda makanya jam lagi ya kayak. Iya, makanya aku pribadi di bursa US pun lebih untuk mid term sampai long term aja sih, nggak yang untuk trading itu, karena lumayan makan kantong dan ya pokoknya lebih fluktuatif banget lah untuk saham di sana. Walaupun untuk pembukaan rekening sendiri juga masih agak cukup online sih, udah online semua. Yang penting asal udah punya paspor, kita udah bisa buka. Minimum depositnya juga variatif ya, ada yang mulai dari 10.000 USD, ada yang sampai bahkan 25.000 USD itu juga ada. Dan nggak semua sekuritas Amerika itu ngasih akses ke investor Indonesia. Itu yang perlu kita ketahui, hanya paling segelintir aja lah sekuritas yang ngasih akses buat investor asing, khususnya dari kewarganegaraan Indonesia. Jadi so far masih tetap enak berinvestasi di IHSG ternyata. IHSG lebih bersahabat berarti udah fix. Iya, lebih bersahabat kantong, lebih bersahabat dari sisi, ya memang benar sih kalau ada orang bilang kalau kita
mata uangnya bukan dolar, jangan investasi di negara yang benar sih kursnya itu lumayan makan ini juga ya, apa bener kalau kita nggak mau rugi kena kurs gitu. Bang Ilyas sendiri cuma di Turki sama Indo ya, di Amerika enggak nih, nggak tertarik? Atau udah mungkin? Udah pernah? Belum. Mungkin kalau saya dapat beasiswa di Amerika, boleh. Oh ya udah, kita doakan lah. Semoga Amin. amin. Ada 40 orang nih, semoga amin. Amin. Selanjutnya ini ada yang mau langsung ngobrol nih mengenai, nggak tahu nih, mungkin mau curhat. Azizah, silahkan. Iya, makasih atas kesempatannya. Mungkin yang pertama ini buat Mbak Rizka ya. Gini Mbak, kan saya juga ada saham di Telkom. Nah, terus yang saya lihat ini, kan itu dia semakin menurun ya Mbak. Sementara kalau itu bikin sakit kepala gitu Mbak. Nah, sementara kalau dipikir logikanya kan sekarang kita lagi di Indonesia itu lagi ininya online, kelas online, artinya kan internet lagi banyak dipakai. Dari segi komunikasi, harusnya itu bisa naik gitu ininya, sahamnya. Tapi justru kenapa malah turun ya Mbak? Gimana tuh ininya, penyebabnya seperti apa? Terus boleh yang kedua nggak? Pertanyaan kedua mungkin lebih ke Adi Ilyas. Mungkin dijawab dulu aja ya sama Kak Friska, biar nggak bingung gitu. Silahkan Kak Friska. Sebenarnya kalau untuk Telkom itu di mana-mana sih ya yang namanya saham itu nggak langsung dalam waktu satu malam muncul. Misal iya memang telekomunikasi di masa depan juga pasti akan jadi sektor yang cukup jadi favorit ya. Tapi nanti lihat aja di kuartal 4 dan tahunan itu kemungkinan besar pasti Telkom laporannya akan positif dan itu biasanya akan langsung berdampak pada harga sahamnya. Jadi nggak langsung serta-merta ini pandemi terus langsung harga sahamnya mengikuti, itu enggak. Biasanya investor lebih banyak kan menunggu pas laporan kuartalan. Jadi sabar aja gitu, namanya juga lagi banyak yang lagi turun, nggak cuma Telkom aja sebenarnya ya. Dan di saat seperti ini lumrah. Telkom memang karakter sahamnya seperti itu, ketika dia habis turun lama atau stagnan, biasanya nanti pas ketika laporan keuangan bagus, terus ini biasanya langsung naiknya barbar gitu ya. Itu kalau dari historical ya. 10.000. Kalau waduh, nggak langsung 10.000 juga kali juga. Ya, kalau dilihat dari karakteristiknya saham Telkom dari zaman kuliah sampai sekarang itu seperti itu, wajar dia sideways agak lama. Nanti biasanya kalau pas lagi uptrend itu biasanya barbar. Ya memang investornya diuji kesabaran aja di sini. Lagi-lagi fundamental Telkom masih oke lah so far. Jadi kita jangka pendek ini nggak usah yang terlalu mempedulikan fluktuasinya yang lagi sideways atau lagi naik turun kayak gitu, tapi kita masih pegang fundamentalnya dia sejauh ini saya juga masih pegang ya, jadi fine aja. Iya betul banget, yang penting harus sabar tuh. Aman ya, Mbak, ya? Masih aman ya kalau misal dibeli di harga 273 itu? Masih setelah Telkom sebelum pandemi harga 4.400, masa nggak balik lagi, tinggal sabar aja tunggu. Oke, Mbak. Oke, Aziza mau bertanya ke Ilyas juga? Oh iya, buat Ade Ilyas. Gini, kan kalau di Indonesia kita ada ini ya yang syariah tadi. Nah ini kan lagi mau berkecimpung juga di Turki, karena lagi di Turki kan. Itu saham syariahnya ada nggak? Oh, ada juga. Apa? Nama indeksnya itu BIS Katelem. Saya ketik ya. Nah, Katelem ini tuh bahasa Turkinya tuh atau kita artikan tuh bisa sebagai syariah nih. Kalau misalkan ada namanya Wakaf Katelem Bankase, itu artinya bank syariahnya wakaf gitu. Nah, kalau di BIS Katelem ini artinya Borsa Istanbul Katelem, yang memiliki makna saham-saham syariah di Borsa Istanbul. Itu tuh sekitar dibatasin sebagai 50 saham Katelem seingat saya.
Itu kalau kriterianya seperti apa? Kan kalau di Indonesia itu tadi Kak Friska 45 berapa sih? 45% kalau nggak salah. Kalau di Istanbul sendiri, di Turki sendiri, kriteria sebuah saham dikatakan syariah itu seperti apa? Kalau pertama itu ada dari kriteria ini dulu, bisnis utama, halal apa enggak gitu. Seperti misalnya bisnisnya perbankan kan dia anggapnya riba, dan juga bisnis selanjutnya pendapatannya. Kalau secara persentase itu saya lupa, tapi seingat saya ada 3 kriteria, dan itu mirip-mirip sama Indonesia kok. Yang beda itu sekitaran persentasenya aja. Oke. Terjawab mungkin ya buat Kak Aziza, jadi nggak usah khawatir, Telkomnya insya Allah aman, dan juga investasi di Turki juga aman, maksudnya ada syariah, jadi tidak akan jelek lah gitu. Mungkin ini pertanyaan terakhir, soalnya waktunya juga kita terbatas, tinggal beberapa menit lagi. Pertanyaan terakhir dari Regan, apakah beresiko bertrading di stock market dengan metode short term atau scalping? Boleh, Bang Ilyas dulu deh. Kalau menurut saya itu beresiko. Pertama itu karena kita kan kalau scalping itu istilahnya kita berdagang di hari yang sama. Kita mencari semacam mukjizat dalam satu hari gitu istilahnya. Antara kita kaya banget atau kita digampar bandar nanti. Begitu. Dan juga kalau kita scalping itu bakal capek mental, waktu, dan pikiran yang bakal sangat berdampak sama psikologi kita nanti. Menurut saya itu. Oke, Kak Friska boleh nambah mungkin? Kalau dari pengalamanku pribadi itu juga sangat berisiko ya, apalagi misal masih pemula yang belum bisa sih, kemungkinan bisa, tapi harus banyak mengeluarkan waktu untuk belajar analisa teknikal dan beserta ilmu-ilmu lainnya yang mendukung analisa teknikal, dan itu agak cukup kompleks, rumit. Tapi yang jelas risikonya semakin gede. Kenapa gede? Semakin kecil time frame kita berinvestasi, risiko kita untuk cut loss itu biasanya semakin besar. Ya. Apalagi untuk saham-saham yang kategorinya mungkin bukan blue chip yang diperdagangkan. Rata-rata orang scalping itu bukan di saham-saham blue chip kok. Rata-rata justru malah di saham-saham lapis 3 itu tadi. Makanya risiko mereka biasanya untuk cut loss dalam waktu sehari mungkin bisa jadi cut loss 2-3 kali. Tapi take profit-nya bisa mungkin juga 2-3 kali. Jadi harus memperhitungkan itu juga gitu. Jangan mengharapkan kaya dalam sekejap gitu ibaratnya ya dalam waktu satu hari. Jadi kalau secara risiko menurutku pribadi dari pengalaman, aku pribadi pernah lah jadi scalper, dan itu memang cukup berisiko karena nyatanya memang butuh mental, butuh ilmu yang mumpuni banget ya. Kalau pemula kayaknya jangan dulu lah. Oke, jangan dulu tuh ya. Kata Bang Ilyas juga beresiko, kata Kak Friska juga untuk investor pemula khususnya, mending belajar investasi dulu, belajar fundamental, dan sebagainya. Kita sudah di penghujung acara, waktu juga sudah terbatas. Saya ada pertanyaan singkat saja untuk Bang Ilyas dan juga Kak Friska. Bang Ilyas, pilih Turki atau Indo? Turki. Oke. Kak Friska pilih Amerika atau Indo? Indo dong. Kalau saya tanya pun saya akan pilih Indo daripada Turki. Berarti Indo menang. Iya dong, hidup Indonesia. Hidup Indonesia, semoga acara ini bermanfaat. Sayang sekali waktu kita terbatas, ada banyak sekali informasi, ilmu-ilmu yang telah disampaikan oleh para narasumber kita. Di penghujung acara ini saya sampaikan saja sedikit kesimpulannya ya. Kita nih yang masih kuliah, yang masih muda, betul kata orang, masa muda itu tidak datang 2 kali. Orang bilang, nikmatilah masa muda Anda, begitu ya. Tapi jangan lupa juga kita itu harus mulai memikirkan masa tua, masa di pensiun, masa selanjutnya intinya. Terutama yang berkaitan dengan finansial. Kita harus mulai merencanakan keuangan kita sejak dini. Karena teman terbaik seorang investor adalah waktu. Semakin cepat kita memulainya, semakin banyak waktu yang tersedia. Sedikit pepatah saja, orang bilang itu, waktu terbaik untuk menanam pohon adalah 20 tahun yang lalu. Dan waktu terbaik kedua adalah hari ini. Sama halnya dengan menanam saham. Mulailah dari hari ini, yakinkan sedikit-sedikit, lama-lama jadi bukit.
Kemudian berbicara tentang resiko. Yang namanya hidup itu pasti aja ada resiko. Tak terkecuali juga dalam berinvestasi. Tentu pasti ada resiko. Namun resiko tersebut bisa diminimalisir dengan cara-cara tertentu seperti yang sudah disampaikan oleh para narasumber sebelumnya. Untuk saya pribadi setuju bahwa investasi itu memang beresiko, tapi ketidaktahuan kita akan berinvestasi itu jauh lebih beresiko. Saya Dika Nurfani Rahdia, kita tutup saja dan kita alihkan acara ke MC. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk para narasumber. Ya, waalaikumsalam. Terima kasih Dika, Ya, Ilyas, dan sama-sama. teman-teman semua. Terima kasih. Semuanya. Buat teman-teman, jangan lupa buat mengisi form untuk sertifikat yang akan diterbitkan dalam bahasa Indonesia dan juga bahasa Turki. Tolong diisi formnya. Terus ini juga dari PPI Sparta kami ingin mewadahi teman-teman untuk lebih belajar lebih dalam lagi mengenai saham. Dan ini bersama dengan coach kita, Ade Ilyas. Jadi kami nantinya akan membuat grup. Jadi ini kami sudah membuat grup mengenai saham. Jadi di situ bisa bertanya, bisa memberikan informasi dan sebagainya. bit.ly-nya udah saya tulis di kolom chat, bisa langsung masuk aja. Buat teman-teman semua, mari belajar sama-sama, mari istilahnya kaya bersama gitu ya. Jadi mari kita sama-sama mempersiapkan masa depan kita di hari tua. Terima kasih banget buat narasumber, buat moderator Dika, buat teman-teman semua yang telah berpartisipasi. Sampai jumpa di acara-acara PPI Sparta selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto dulu ya Kak, buat dokumentasi. Kita foto dulu ya teman-teman. Boleh dibuka kameranya. Kameranya, kita foto bareng. Kapan Ikut, lagi kita foto. Foto sama Bang Ilyas. Will, foto juga Will. Itu dari laptop lo. Oke. Udah dibuka semuanya ya. 1, 2, 3. Oke. Yang slide kedua. 1. Si ada yang baru buka kamera kayaknya. Oh ya, diulang aja. Will, ulang Will. Pimpin aja sama lo Will. Ya, buka. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, udah ya. Makasih banyak Kak Friska, Bang Ilyas, teman-teman semua, makasih. Sama-sama. Sama-sama. Oh ya, buat siaran ulang bisa ditonton di YouTube PPI Sparta. Dan jangan lupa untuk gabung di grup yang telah dibentuk ya. bit.ly grup fokus saham.